Shalom, selamat pagi. Silakan kalian boleh berikan reaction kalian bagi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi Gisel, selamat pagi Evan, Tirsa, CJ, Ivan, boleh berikan reactionnya. Apakah semua pakai seragam lengkap hari ini? Boleh dimunculkan video kalian sebentar untuk absen saja. Oke, Anta. Oke, di sini baru 7 siswa ya, sangat sedikit sekali. Mungkin ingatkan teman-teman kalian di grup supaya segera ikut bergabung ya dalam pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini Misina yang akan memberikan renungan buat kita semua di kelas 9A ini ya. Oke, mari kita satu dalam doa anak-anak ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala hikmat, rahmat, kasih setiamu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu dalam istirahat kami malam tadi ya Bapa, sehingga kamu boleh beristirahat dengan damai, dengan tenang ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami Engkau kumpulkan lagi dalam kelas online ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang akan mengikuti kegiatan satu hari ini ya Bapa. Namun sebelumnya ya Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti, memahami, serta menerapkan ajaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Baik, Misina ucapkan selamat pagi untuk yang baru hadir ya. Renungan kita pagi hari ini, tuh, Misina share screen dulu ya. Diambil dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Boleh bantu Misina membacakan CJ, apakah CJ sudah hadir? Halo, selamat pagi CJ. Ya, Miss. Oke, CJ. Selamat pagi CJ. Bisa bantu Misina untuk membacakan 1 Korintus 2 ayat 9? Bisa. Silakan CJ. 1 Korintus 2 ayat 9. Iya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Oh ya, berharap. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Oke, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini itu mengajarkan kita untuk hidup dalam pengharapan, ya anak-anak ya. Nah, Misina punya sebuah cerita ya. Seorang ibu ditinggalkan suaminya. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap, kesehatannya melemah, dan harus membiayai dan menyekolahkan 5 anak yang masih kecil. Hampir putus asa, ia mengaku kepada Tuhan bahwa ia sudah tidak sanggup menjalani hidup dengan kondisi seperti itu. Jadi kalian bisa bayangkan ya, suami istri ya ditinggal pergi oleh suaminya. Kemudian istrinya hidup sendiri, sedangkan dia juga harus menyekolahkan 5 anak yang masih kecil. Bayangkan 5 anak. Ya, awalnya dia putus asa. Ia mengaku kepada Tuhan bahwa ia sudah tidak sanggup menjalani hidup dengan kondisi seperti itu. Ia merasakan bahwa Tuhan itu meneguhkan pengharapannya sehingga ia kuatkan untuk berjuang dalam hidupnya. Ya, yang tadi dia itu tidak dia putus asa ya, dan akhirnya dia merasakan bahwa Tuhan itu meneguhkan pengharapannya sehingga ia dikuatkan untuk berjuang dalam hidupnya. Akhirnya kelima anaknya itu apa? Anaknya itu bisa lulus dari perguruan tinggi dan memiliki pekerjaan yang baik. Wah, luar biasa sekali ya anak-anak ya. Jadi seorang ibu bisa menyekolahkan, bahkan membuat anak-anaknya itu bisa berhasil ya, dan memiliki pekerjaan yang baik. Yang awalnya dia berputus asa, kemudian dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, dia percaya bahwa dia bisa
berjuang untuk anak-anaknya, ya. Nah, di sini masalah itu bisa menjadi perintang anak-anak untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Masalah itu juga menjadi penghambat tercapainya kesuksesan. Ya, namun orang yang beriman kepada Tuhan Kristus itu tidak perlu putus asa, seperti yang Ibu tadi alami ya. Ya, awalnya dia putus asa, dia bangkit kembali ya. Nah, orang beriman akan melihat masalah itu sebagai suatu pengharapan. Pengharapan itu menguatkan dan memotivasi kita untuk menghadapi masalah itu secara optimal dengan tetap mengandalkan campur tangan Tuhan. Ya, masalah pun tidak lagi menjadi hambatan, tetapi justru menjadi jalan untuk terwujudnya pengharapan. Ya, Tuhan itu tidak memberikan masalah di luar kemampuan kita. Ya, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Makanya kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Masalah apapun yang ada di dalam diri kalian sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara, ya, mari kita berharap kepada Tuhan dan kita harus yakin dengan iman yang kita miliki bahwa Tuhan itu akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Ya, nah, seperti yang dikatakan dalam Roma ayat yang ke-25, dikatakan tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, jadi di sini apa yang harus jika kita mengharapkan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi sudah terjawab di Roma 8 ayat 25 bahwa kita harus tekun, anak-anak. Jadi kadangkala kita berdoa kepada Tuhan, kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Ya, kadangkala kita memiliki rasa putus asa. Ya, kita kurang tekun dalam menanti jawaban dari Tuhan. Ya, ini yang harus kita pelajari bahwa apa yang kita inginkan, ya, sesuatu yang kita harapkan, kita harus bisa menantikan itu dengan tekun. Ya, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, berusaha supaya apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya, kita harus dengan tekun menantikan jawaban dari Tuhan. Karena waktu Tuhan itu adalah yang terbaik, ya. Belum tentu apa yang kita inginkan pengen kita langsung dengar jawab kita pengen langsung jawabannya, itu belum tentu waktu itu menurut Tuhan itu baik, ya. Jadi kita harus bersabar, ya, anak-anak ya. Oke. Nah, kemudian banyak orang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Ya, itu sudah pasti ya. Kita pasti pernah mengalami hal seperti itu. Kita biasanya atau mereka mulai mengomel, berontak, menyalahkan Tuhan atas apa yang mereka alami seperti itu. Ya, misalkan kalian mengalami suatu masalah dalam hidup kalian sebagai anak, sebagai saudara, sebagai pelajar, kalian mengomel, ya, menyalahkan Tuhan. Kenapa sih harus aku yang mengalami ini? Kenapa sih harus aku gitu? Ya, kenapa nggak orang lain? Kenapa nggak dia? Seperti itu ya. Nah, hal ini berlanjut pada tindakan dan tekad keluar dari permasalahan yang ada. Apapun caranya, tidak peduli apakah jalan yang ditempuhnya berujung pada kesia-siaan. Ya, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi orangnya menuju maut. Itu dalam Amsal 14 ayat 12. Ya, mereka mengira bahwa jalan yang ditempuhnya itu sudah benar dan pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, kemudian di sini penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakkan diibaratkan orang yang sedang sakit bersalin, anak-anak ya, dan menantikan bayinya segera lahir. Kalian bisa bayangkan ya, mama kalian atau ibu kalian pada saat melahirkan kalian ke dunia ini itu begitu perjuangannya luar biasa saat bersalin, ya. Harus ada perjuangan dan ketekunan dalam menanti sesuatu yang kita harapkan itu. Sebab jika kita tekun iman kita akan kuat dan tidak mudah terombang-ambingkan oleh keadaan apapun, sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Jadi ibu yang melahirkan, yang bersalin, berjuang untuk kalian supaya lahir ke dunia ini dengan selamat, itu butuh ketekunan, ya, ketekunan dan keyakinan bahwa anaknya bisa lahir dengan selamat, dengan perjuangan yang begitu besar.
ya. Nah, begitu juga dengan hidup kita ya. Apa segala sesuatu harapan yang kita inginkan itu iman kita harus yakin, harus tekun dalam iman hidup kita. Itu segala sesuatunya bisa kita selesaikan dengan baik ya di dalam Tuhan tentunya ya. Nah, seringkali kita mengalami pergumulan yang berat ya. Kita merasa tidak ada jalan keluar yang kita yang kita alami itu, kita merasa tidak ada jalan keluarnya. Kita hampir putus asa ya. Jadi ingat dikatakan tadi bahwa kita harus tetap berharap kepada Tuhan, kita harus tetap tekun berdoa kepada Tuhan bahwa dengan iman yang kita miliki kita bisa menyelesaikan setiap pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Ya, jadi apapun masalah yang terjadi, kita tidak perlu berputus asa. Ya, bersama Tuhan kita akan dimampukan untuk menghadapi masalah dan menjadikannya suatu kesempatan untuk mewujudkan pengharapan. Ya, jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri, anak-anak ya. Dia sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Oke, baik. Itu firman Tuhan yang bisa Misina berikan pada pagi hari ini, anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan kita pagi hari ini, Misina minta satu orang pimpin kita dalam doa. Evan bisa berdoa untuk kita? Silakan Evan. Ya, Miss. Oke. Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuhan, memberkati kami pada saat belajar nanti, supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami dan berarti guru kami yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Evan. Oke, anak-anak sebelumnya Misina mau memberikan beberapa pengumuman ya. Baik anak-anak kelas 9A, silakan kalian persiapkan untuk pembelajaran matematika. Mungkin LKS, catatan yang perlu kalian catat, silakan dipersiapkan ya. Misina ucapkan selamat datang bagi yang baru hadir ya, baru bergabung. Oke, berikan reaction-nya untuk 16 siswa yang sudah hadir. Silakan berikan reaction-nya. Oke. Yang belum hadir di sini Eldon ya. Eldon, terus siapa lagi? Extern udah, Benny udah, Cevi udah, CC udah. Abel, Kristabel ada? Kristabel belum ya? Kristabel belum. Ivan udah, Ethan sudah ada? Ethan belum ya? Ivana belum ya? Oh, Ethan sudah, Ding. Ivana yang belum ya? Ivana belum. Jesse udah, Anta udah, Joshua belum ya? Joshua ini sering ini ya? Sering keluar masuk gitu ya. Giovanna sudah, Gisel udah, Monica apa sudah? Monica belum ya? Monica belum, Aurel ada, Sydney ada, Stephen ada tadi, Tirsa ada, Aldon ada. Oke, baik anak-anak, Misina akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Misina mau share screen dulu. Misina minta kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, siapa yang sudah mencoba mengerjakan soal yang Misina berikan yang ini? Ya, kemarin Misina kasih soal ini. Siapa yang berusaha mencoba untuk menjawab soal ini di rumah? Oke. Nomor 3, siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab soal nomor 3? Anak-anak? Halo? Ada yang mau menjawab anak-anak soal nomor 3? Ayo. Di sini kasih kesempatan. Tinggi Malik 150 cm. Panjang bayangannya 2 meter. Pada saat yang sama, panjang bayangan pohon 12 meter.
tinggi pohon tersebut adalah. Jadi di sini yang dibandingkan adalah tinggi Malik dan tinggi pohon ya beserta bayangannya. Nah, kita buat dulu segitiganya garisnya di sini ya. Tinggi Malik dan tinggi pohon ya. Nah, ini anggap tingginya Malik 150 cm ya. Kemudian bayangannya 2 meter. Nah, ini 2 meter. Panjang bayangan pohon 12 meter ya. Berarti di sini yang ditanya adalah tinggi pohon ya dalam meter. Ya. Nah, Miss Yuna mau jadikan dia dalam senti coba ya. Nah, 2 meter berapa senti anak-anak? 2 meter Beni, 2 meter berapa 200. senti? Ya, 200. Udah ada yang jawab duluan ya. Kalau 12 meter berapa? Si J. 12 meter berapa senti si J? Halo? Si J? Meter ke senti kan turun 2, berarti kali 100. 12 meter berapa senti? Halo si J? Oke, yang lain. Ada yang mau jawab? 12 meter berapa senti? 1.200. 1.200 ya. Tinggal tambah 0,2 saja si J ya. Oke, nah baru kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Tinggi banding tinggi, bayangan banding bayangan. Jadi 150 per X ya sama dengan 200 per 1.200. 200 per 1.200. Nah, kita sederhanakan. Ingat atas bawah bisa disederhanakan. Yang penting ruasnya sama ya dan dia tidak ada penjumlahan dan pengurangan ya. Kita coret nolnya 2. 2-nya kita coret dengan 12. Ini dapat 1, ini dapat 6. Baru kita kali silang ya. X dikali 1, 1X atau X sama dengan 150 dikali 6. 150 dikali 6 ya. Jadi X-nya sama dengan 150 dikali 6 itu adalah 900 ya. 900 di sini satuannya senti. Berarti X-nya berapa kalau dalam meter berapa? 900 senti berapa meter? 9 meter. Iya, 9 meter ya. Jadi tinggi pohon adalah 9 cm. 9 meter, sorry. Oke, kalau sudah kita lihat soal yang nomor 4 ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya. Oke. Susah sekali. Oke, sebuah foto berukuran tinggi 30 cm dan lebar 20 cm ditempel pada sebuah karton dengan posisi berdiri. Sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto adalah 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, sisa karton di bawah foto adalah, silakan bagi yang belum mencoba di rumah, Miss Yuna kasih kesempatan 2 menit untuk mengerjakan soal nomor 4. Yang sudah boleh tulis jawabannya di kolom chat ya. Miss Yuna minta satuannya dalam sentimeter ya. Silakan anak-anak Miss Yuna kasih waktu 2 menit mulai dari sekarang. Mungkin ada yang masih lupa ya. Jadi kalian pengerjaannya seperti yang mana yang pernah kita pelajari. Nah, seperti yang ini. Ya, buat dulu gambarnya ya. Buat dulu gambarnya baru kalian buat perbandingannya ya. Oke. Silahkan dicoba dulu. Salah tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah mencoba ya. Oke. Nah, kita gambar dulu sebuah foto berukuran tinggi 3 cm dan lebar 20 cm ditempel pada sebuah karton. Ya, jadi 20 tingginya 30 ya. Oke, kita sebuah foto berukuran. Berarti fotonya ya. Fotonya kita gambar di sini. Fotonya ukurannya tingginya 30 ya.
30 cm, lebarnya 20 cm. Kemudian ditempel pada sebuah karton. Nah, kalau kemarin sisanya 5 cm, sekarang di sebelah kiri, kanan, dan atasnya tersisa 2 cm. 2 cm. Yang ditanya adalah bagian bawahnya, sisa karton di bagian bawah foto ya. Nah, berarti kita cari dulu panjangnya ini. Jadi AB, sini kasih huruf aja ya, biar nggak bingung. EF, GH. Oke, kita cari panjang AB dulu. Panjang AB berapa anak-anak? Kalau di sini 20, di sini 2, di sini 2. Di sana berapa? Ayo, 20 tambah 2 tambah 2. Berarti di sini 24 cm. Kalau di sini berarti 30 tambah 2 ditambah X. Berarti 32 ditambah X ya. Baru kita bandingkan sekarang sisi-sisi yang bersesuaian antara foto dan karton ya. Berarti 20 per 24 ya. 20 per 24 sama dengan 30 per 32. 32 plus X ya. Kita sederhanakan 20 sama 24. 20 sama 24 sama-sama dibagi berapa? Udah bagi 4 ya. Ini dapat berapa? 5. Ini 6 ya. Oke, kita kali silang sekarang. 5 dalam kurung, ini kali ini ya. 5 dikali 32 plus X ya sama dengan 6 dikali 30 ya. Berarti 32 ditambah X sama dengan 6 dikali 30. Kemudian kita bagi dengan 5. Nah, baru ini bisa kita coret. 30 dibagi 5, 6 ya. Berarti 32 ditambah X sama dengan 6 dikali 6. 36 ya. Jadi X-nya 36 dikurangi 32 sehingga X-nya ketemu 4 ya. Jadi sisanya adalah 4 cm. Ini hasilnya. Oke, sudah ada yang betul ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, Miss Ina akan lanjutkan. Nah, kita akan masuk ke kongruenan dua segitiga. Kemungkinan hari Jumat atau mungkin Jumat ya. Pokoknya dalam minggu ini itu Miss Ina akan kasih kalian kuis ya di Moodle. Materinya adalah kekongruenan dan kesebangunan bangun datar ya. Jadi jenis-jenis soalnya seperti ini. Ya. Nanti setelah pembelajaran ini Miss Ina akan share PPT untuk materi yang pertama ya. Kesebangunan dan kekongruenan dua bangun datar. Nah, sekarang kita akan masuk ke kekongruenan dua segitiga. Ya, kekongruenan segitiga yaitu memiliki sifat-sifat sama dengan kekongruenan bangun datar. Ya. Jadi yang pertama sama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang sama ya. Kekongruenan segitiga dan bangun datar itu sama. Nah, di sini yang mau Miss Ina tekankan di sini adalah ada syarat cukupnya untuk kekongruenan segitiga. Situ ada di buku LKS kalian. Yang bawa buku LKS boleh kalian perhatikan LKS-nya halaman. Nah, halaman 106. Ya. Halaman 106. Jadi syarat dua segitiga kongruen di samping sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, ada syarat cukup namanya. Ya, dua segitiga itu dikatakan kongruen. Yang pertama, tolong perhatikan baik-baik syarat cukup yang pertama. Jadi dia memenuhi kriteria. Oke. Dia memenuhi kriteria sisi-sisi. Artinya ketiga sisinya sama panjang.
Jadi jika ketiga sisinya sama panjang untuk segitiga anak-anak ya, bukan untuk bangun datar yang lain. Khusus untuk segitiga, jika ketiga sisinya sama panjang itu berarti dia kongruen. Jadi segitiga yang kiri dengan yang kanan itu sudah pasti kongruen. Jadi tidak perlu kalian cek sudutnya apakah sudah sama atau belum. Itu tidak perlu. Ya, cukup ketiga sisinya sama panjang berarti dia kongruen. Itu yang pertama, ya. Untuk syarat cukup yang kedua, dia memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Jadi dua sisinya sama panjang dan satu sudutnya sama besar. Perhatikan, sisi yang ini, ya, sisi yang ini itu sama panjang dengan sisi yang ini, ya. Kemudian sisi yang ini juga sama panjang dengan ini dan sudutnya ini sama dengan ini. Sehingga kriteria yang dipenuhi adalah sisi, sudut, sisi. Cara membacanya juga harus yang mendekati ya. Jadi sisi, sudut, sisi. Bukan sisi, sudut, tidak. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi dengan syarat cukup dua sisinya sama panjang dan satu sudutnya sama besar, berarti kedua segitiga itu bisa dikatakan kongruen. Ya, bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga, dia memenuhi kriteria sudut sisi sudut. Artinya dia memiliki dua sudutnya yang sama. Kemudian satu sisinya yang sama. Perlu nggak kamu ngecek sudut satunya lagi? Tidak perlu anak-anak. Karena kalau sudutnya yang satu, karena kalau dua sudut ini sudah diketahui sama dengan sudut yang ini, sudah pasti ini sama. Jadi tidak perlu dicek lagi. Cukup dua sudutnya sama, satu sisinya sama. Sudah pasti dia kongruen. Oke? Bisa ya? Kemudian yang keempat, dia memenuhi kriteria sisi, sudut, sudut. Ya, jadi satu sisinya sama dengan ini, kemudian sudutnya sama dengan ini. Atau bisa juga sudut, sudut, sisi. Boleh. Jadi bacanya boleh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, boleh. Ya. Jadi bisa sisi, sisi, sudut atau sudut, 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 sisi atau sisi, sudut, sudut. Ya. Kemudian ada yang ketinggalan satu, Misina tambahkan ya. Jadi ya kalau kalian lihat di buku LKS halaman 107 yang nomor 2 yang atas itu belum Misina tulis, Misina akan tambahkan sekarang. Ya. Jadi yang ke E, dia memenuhi kriteria sisi, sisi, sudut ya. Sisi, sudut. Ya. Jadi kalau Misina bisa gambarkan, Misina ambil aja contohnya situ di buku ya. Nah, misalkan ada segitiganya begini ya. Anggap aja ini kongruen ya anak-anak ya. Jadi dia memiliki sisi, misalkan sisi ini sama dengan sisi ini. Kemudian sisi ini sama dengan sisi ini. Kemudian sudut ini sama dengan sudut ini. Berarti dia memenuhi kriteria sisi, sisi, sudut atau sudut, sisi, sisi. Boleh nggak bacanya sisi, sudut, sisi? Tidak ya, jadi bacanya tetap yang mendekati. Sisi ini mendekati sisi yang ini ya. Oke ya, cara bacanya gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Sampai di sini dulu? Bisa dipahami? Oke. Misina mau tanya berapa orang yang sudah paham dengan syarat cukup dari kekongruenan dua segitiga? Boleh berikan reaction-nya? Berapa orang yang sudah paham? Jadi di samping dua syarat tadi ya, dua syarat dari sifat-sifat kekongruenan dua segitiga itu ada yang namanya syarat cukup ya, yang tadi sudah Misina jelaskan. Coba berikan reaction-nya yang sudah paham biar bisa Misina memberikan contoh soal. Halo? Tidak ada yang paham? Oke, thank you. Giovanna sudah. Yang lain bagaimana? Gisel sudah ngerti? Oke, Misina rasa tidak susah ya, karena di sini ada beberapa soal yang memang model soal seperti ini sederhana sekali, kalian tidak perlu menghitung lagi, cuman cukup lihat syarat cukup mana yang dipenuhi ya. Oke, kalau kalian tidak melihat contoh soalnya mungkin agak bingung ya. Oke, Misina akan berikan contoh soalnya, kalian perhatikan.
Contoh yang pertama. Ini kan segitiga ya. Jadi kalian boleh menggunakan syarat cukup ini ya untuk membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Ya. Apakah segitiga ACP, perhatikan segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP? Jika iya, syarat cukup mana yang dipenuhi? Boleh satu orang? Silahkan kalian analisa dulu soalnya, kemudian kalian boleh jawab. Kalau sudah yakin jawaban kalian benar, boleh sampaikan biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Siapa yang mau menjawab? Kriteria mana? Kalau dia memang kongruen, kriteria mana yang dipenuhi ya? Jadi salah satunya nih kalian pilih, dia memenuhi kriteria yang mana? Kalian boleh lihat LKS juga ya. Silakan kira-kira yang mana? Ada yang mau jawab? Gisel jawab sisi-sisi. Kok hanya 2? Kan ada 3. Nih, pokoknya semuanya ada 3 yang diketahui. Atau misalnya kasih contoh dulu ya. Nah, kita lihat nih, apa saja yang diketahui di sini. Ya. Sisi AC ya, yang diketahui di sini sisi AC ya. Ini sama dengan AM ya. Panjang AC itu sama dengan panjang AM. Kemudian ada nggak sisi lain yang diketahui sama? AP, sisi AP sama dengan sisi apa? Sisi AP sama dengan sisi AP. Ya. Jadi AP ini berhimpit dengan AP. AP miliknya segitiga ACP dan AP miliknya segitiga AMP itu dia berhimpit. Ya, ini kan gambarnya kalau kita pisah dia begini kan. Nah dia gini jadinya. A, P. P ini M, ini C. Jadi ini namanya berhimpit. Kalau misalnya pepetkan ke sini ke segitiga ACP, dia akan berhimpit panjang AP-nya sehingga AP itu sama dengan AP. Kemudian sudut apa? Sudut APC ya. Sudut APC sama dengan sudut APM. Berarti kriteria mana yang diketahui? Jadi jawabannya iya ya. Iya, kongruen ya. Berarti kriteria mana? Kriteria mana? Ada yang mau jawab? Nah, ini Tirza jawabnya sisi, sudut, sisi. Cara bacanya masih salah Tirza. Kalau dia sisi, sudut, sisi, dia begini dia. Sisi, sudut, sisi, gitu. Tapi kalau bentuknya begini bagaimana? Ya, sisi, sisi, sudut, ya. Ya, memenuhi syarat cukup yang dipenuhi. Jadi sisi, sisi, sudut atau sudut, sisi, sisi. Sisi, sisi, sudut. Oke. Itu ya. Bisa dipahami ya. Kalau sudah, kalian boleh coba soal yang nomor 2 ya. Oke. Nah, di sini Misina punya soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, diketahui sudut CAE itu sama dengan sudut DBE ya, sama-sama 45 derajat. Ya. Kemudian segitiga AEC dan segitiga BED itu kongruen ya, karena memenuhi syarat kekongruenan yang mana? Silahkan kalian tentukan dulu sudut mana yang sama, sisi mana yang sama, baru kalian tentukan kriteria mana yang dipenuhi sehingga dia bisa dikatakan kongruen ya. Boleh silahkan dicoba anak-anak. Gampang banget, yang ini gampang banget.
Ayo kira-kira silahkan tuliskan di kolom chat. Kira-kira kriteria mana yang dipenuhi? Oke, Giovanna masih kurang tepat. Coba cek dulu apa aja yang diketahui di situ. Kalau misalkan sisi AC kamu katakan sama dengan BD itu belum tentu karena dia tidak ada keterangan di situ. Ya. Kalau ada gambar seperti ini ada akibat yang diperoleh ya dari gambar seperti ini. Ya, kira-kira dari sana ada sudut yang sama atau sisi yang sama? Masih kurang tepat, Sydney? Ayo. Misalnya kasih clue di situ. Gini. Misalkan di sini 50 derajat, anak-anak. Kalau di sini 50 derajat. Kalian masih ingat sudut yang saling bertolak belakang ya kan? Kalau di sini 50 derajat, di sini berapa anak-anak? Sudut yang saling bertolak belakang itu akibatnya pasti sama atau tidak? Sama ya, sama. Oke, berarti di situ bisa ditentukan. Coba, di sini udah kasih clue-nya. Ada sudut yang saling bertolak belakang sehingga mengakibatkan sudut itu sama. Silahkan kalian coba. Belum ada yang tempat. Oke, Giovanna oke. Giovanna oke betul ya. Jadi kita lihat dulu, kita data dulu anak-anak. Kita data dulu ya. Nah, sisi atau sudut ya. Sudut CAE itu sama dengan sudut apa? CAE sama dengan sudut DBE ya. DBE. Kemudian sisi panjang AE sama dengan panjang apa? BE ya. BE. Kemudian sudut AEC walaupun tidak diketahui di sini sama, tetapi dari sifat sudut yang saling bertolak belakang dia pasti sama. Jadi sudut AEC itu sudah pasti sama dengan sudut BED. Ya, jadi memenuhi kriteria sudut kriteria apa anak-anak? Masih salah Tirsa. Cara bacanya bagaimana? Kalau ini sama jadinya kan? Ini sama dengan ini jadinya. Berarti bacanya ya, sudut sisi sudut ya. Sudut sisi sudut. Oke? Nah, seperti itu ya. Jadi cara bacanya hati-hati. Jadi membacanya itu yang mendekati, jangan loncat ke sudut, loncat ke sini sudut, sisi, jangan. Jadi membacanya itu segaris dia. Sudut, sisi, sudut. Ya. Oke, sekarang yang gampang. Soal nomor 3 gampang banget ini. Perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR? Jika iya, syarat cukup mana yang dipenuhi? Silakan tuliskan di kolom chat. Gampang banget ini di antara 3 soal tadi. Ya, udah ada yang betul, iya, ya. Silakan jawab semuanya. Sina tunggu. Baru 2 orang yang chat dan betul. Oke, betul. Betul, betul. Ini gampang banget kalau yang ini. Yang lain? Ayo, jangan orang-orang itu aja yang ngechat ya. Sina tunggu yang lainnya. Ini gampang banget. Apa yang diketahui di sini? Nah, jadi dia kongruen ya. Kongruen. Ya, dia memenuhi
Kriteria apa? Sisi ya. Karena ketiga sisinya sama, panjang AC itu sama dengan panjang QR ya. Kemudian BC sama dengan PR ya. Dan yang terakhir panjang AB itu sama dengan PQ. Oke, gampang sekali. Oke. Nah, itu kalau sudah sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum Misina lanjutkan ke kesebangunan pada segitiga? Ya, jadi kalau tadi ini materinya tentang kekongruenan dua segitiga ya. Sekarang kita masuk ke kesebangunan pada segitiga. Nah, di sini ada latihan soal yang memang contoh-contoh soal yang variatif sekali ya. Berbagai macam soal bisa dibuat di sini. Nanti ya. Soal aplikasinya juga akan Misina berikan. Ya, namun kalian harus memahami dulu konsep dari kesebangunan pada segitiga. Nah, oke, Misina akan lanjutkan. Yang pertama di sini kesebangunan segitiga. Sama dengan kesebangunan bangun datar. Ya. Lainnya, dua segitiga yang sebangun pun mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Jadi sama ya, kesebangunan segitiga dan kesebangunan bangun datar yang lainnya itu sama syaratnya. Ya, itu untuk kesebangunan sama ya. Nah, ada rumus-rumus khusus sebagai akibat dari kesebangunan segitiga. Rumus yang pertama ada model gambarnya seperti ini ya. Mungkin kalian sering melihat ya. Kemudian ini latihan contohnya. Rumus kedua nanti akan ada ini. Ya. Nah, kemudian rumus ketiga, ini kenapa Misina berikan seperti ini? Supaya nanti dalam menjawab LKS, latihan-latihan di LKS itu kalian lebih mudah ya. Ini jenis-jenis soal yang bisa kita buat. Ya. Kalau di buku tidak ada untuk rumus khusus seperti ini, tidak begitu rinci. Jadi Misina ambil dari beberapa sumber sehingga bisa terperinci seperti ini. Ya. Oke, bisa kalian perhatikan anak-anak. Rumus-rumus khusus sebagai akibat kesebangunan segitiga. Rumus yang pertama, kalau ada segitiga begini ya anak-anak. Ini sebenarnya adalah dua segitiga yang saling sebangun. Ya. Kalau misalnya kasih A, B, C-nya ya. A, B, C, D, E. Jadi dari gambar ini sebenarnya ada dua segitiga yang sebangun ya. Segitiga CDE dan segitiga CAB atau segitiga ABC dan segitiga DEC. Jadi dua segitiga itu sebangun. Ya, kalau kita buat perbandingannya, jadi A per A plus B, jadi A per A plus B sama dengan C per C plus D. Bisa diperhatikan? Sama dengan E per F. Jadi itu perbandingan yang bisa kita buat. Ya, oke. A per A plus B, C per C plus D sama dengan E per F. Artinya adalah kalau yang diketahui sisi ini dan sisi ini, atau salah satu yang ditanya ya, mungkin C-nya yang ditanya, kalian pakai rumus yang ini. E per F-nya nggak usah. Tapi kalau misalkan yang diketahui sisi kiri atau sisi kanan dan sisi yang ini, itu berarti salah satu sisinya dan E per F-nya yang dipakai. Gitu. Misalkan A per A plus B sama dengan E per F. Bisa dipahami untuk rumus ini? Atau bisa juga kalau sisi samping, sisi kiri dan sisi kanan yang diketahui dan yang ditanya, boleh kalian pakai rumus A per B sama dengan C per D. Itu hasilnya akan sama. Bisa dipahami? Itu khusus untuk yang ini, rumus ini khusus untuk yang diketahui sisi kiri dan sisi kanan, bukan yang sisi tengah. Ya, jadi boleh pakai A per B sama dengan C per D, atau bisa juga A per A plus B sama dengan C per D. Apakah kalian bingung? Bingung? Oke, supaya lebih jelas, kita lihat contohnya di sini ya. Perhatikan gambar berikut.
Ya, perhatikan gambar berikut. Di sini panjang RS itu 4, panjang SP itu adalah 8. Kemudian panjang ST itu 2, panjang PQ itu adalah X ya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai X-nya berapa? Ya, berarti karena yang diketahui sisi kiri dan yang tengah, kalian boleh ambil yang A per A plus B-nya sama dengan E per F. Jadi 4, ya, jadi 4 per 4 tambah 8. Jadi ini per ini, ya, sama dengan ini per ini, gitu. Bisa dipahami ya? Jadi 4 per 4 tambah 8 sama dengan 2 per X. 2 per X. Oke? Tolong diperhatikan betul ya langkah-langkahnya. Ya, setelah ini kita sederhanakan dulu, jangan dicoret 4 sama 4, nggak boleh karena ini sini ada penjumlahan. Kita jumlahkan dulu. Ya, jadi 4 tambah 8, 12 ya, sama dengan 2 per X. Ini kita coret 4 sama 12 sama-sama dibagi 4, dapat 1, ini dapat 3. Baru kita kali silang. 1 dikali X itu adalah X sama dengan 3 dikali 2 itu adalah 6. Jadi nilai X-nya adalah 6 cm. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Oke, Miss Ina mau tanya berapa orang yang mengerti? Boleh berikan reaksinya? Untuk yang rumus pertama, mungkin ada yang sudah belajar di rumah. Oke, Monika ngerti, thank you. Oke, 2 orang, hanya 2 orang yang mengerti. Nah, Miss Ina coba cari contoh soal yang lain ya anak-anak ya. Sebentar, Miss Ina cari contoh dulu. Sambil kalian memahami ya, kalian pahami dulu. Ya, sambil Miss Ina siapkan satu contoh soal yang sejenis ya, sebentar. Oke, misalkan Miss Ina punya gambar begini. Aduh. Di sini 6 cm. Kemudian di sini 9 cm. Di sini X. Di sini 15. Oke. Nah, kemudian di sini misalkan Y ya. Di sini 20 cm. Oke, pertanyaannya Miss Ina adalah tentukan nilai X dan Y ya. Tentukan nilai X dan Y. Oke. Baik, yang pertama ya, nilai X ya. Kalau ingin mencari nilai X, karena sisi yang tengah belum diketahui, jadi kita pakai sisi kiri dan sisi kanan yang kita perlu bandingkan. Nah, boleh pakai 6 per 6 plus 9, boleh ya. Jadi yang kita pakai adalah A per A plus B sama dengan C per C plus D. Ya, atau bisa juga A per B sama dengan C per D. Coba, kalian coba hitung kira-kira nilai X-nya berapa, silahkan. Kira-kira nilai X-nya menjadi berapa? Silahkan dihitung. Karena waktunya Miss Ina udah mau habis. Kalian perhatikan baik-baik ya. Miss Ina mau cari nilai X-nya dulu. Ya, sesuai urutan alfabet aja ya. Alfabet aja X dan Y ya. Jadi kalau ingin mencari nilai X, kita bisa pakai sisi kiri dan kanan. Berarti 6. Ya, yang pertama ya. 6 per 6 ditambah 9. Jadi A per A plus B sama dengan X per X plus 15. Ya. Jadi 6 per 15 sama dengan X per X per X plus 15. Oke, Tirsa, Miss Ina belum cek ya, benar atau enggak ya? Oke, betul nggak?
X per X plus 19. 6 per 6 plus 9. Oke, jadi di sini kita kali silang ya. Misalnya sederhanakan dulu. Ini dapat 2, ini dapat 3. Kita kali silang 3 kali X ya. 3X sama dengan 2 kali X plus 15 ya. Jadi 3X sama dengan 2X plus 30 ya. Jadi 3X 3X di sini dikurangi ya. Bentar dulu, ada yang keliru nggak nih? Sebentar. X per X plus 15. 6 per. Betul nggak? Berarti dikurangi 2X sama dengan 30 ya. 30 berarti X-nya sama dengan 30. Dia lebih besar dia ya. Sebentar, apa salah ngitung ya? Ada yang salah nggak Anda, anak-anak? 6 sama 15-nya itu dibagi berapa? Oh ini 5 harusnya ya. Oke, thank you. Betul ya. Makanya kok lebih besar dia jadinya. Berarti 5 ya, dapat 5 ya. 15 bagi 3, 5 ya. Oke, betul. Makanya nggak mungkin dia lebih besar dia jadinya. Jadi di sini harusnya dapat 5 ya, betul ya? Oke, jadi kali silang 5 kali X ya. 5X sama dengan 2 kali X plus 15. Nah, ini baru betul. Jadi 5X sama dengan 2 kali X, 2X ditambah 30 ya. Jadi 5X dikurangi 2X sama dengan 30 berarti 2X-nya 3X ya. 3X sama dengan 30. Jadi X-nya sama dengan 30 dibagi 3. Ya betul, Tirsa betul ya, 10 ya. 10 cm. Atau bisa juga pakai cara yang ini ya, atau karena kiri kanan, coba kita pakai cara yang ini ya. A per B sama dengan C per D. Apakah sama hasilnya? 6 per. Ini atau ya. 6 per 9 ya, sama dengan X per 15. Jadi ini dicoret, ini dapat 2, ini dapat 3 ya. Jadi 3 kali X, 3X sama dengan 30. Jadi X-nya sama dengan 30 dibagi 3. Jadi X-nya sama dengan 10. Oke, sama. Ya, jadi kalian boleh pakai cara yang kiri atau kanan boleh. Ya, yang penting ini cara yang ini bisa dipakai untuk yang sisi kiri dan kanan. Oke ya. Nah, kemudian jawaban yang kedua untuk mencari nilai Y-nya. Misina bawa ke atas ya. Yang kedua, untuk mencari nilai Y, Misina pakai sisi kiri dan tengah ya. Berarti 6 per 6 ditambah 9. Boleh nggak 6 per 6 per 9? Boleh nggak 6 per 9? Tidak boleh karena ingin mencari nilai yang tengah ya. Sama dengan Y per 20 ya. Jadi 6 per 15 sama dengan Y per 20 ya. Berarti ini coret, ini dapat 2, ini dapat 5. Oke, jadi 5Y itu sama dengan 2 kali 20 berapa? Ya 2 kali 20 gitu deh ya. Jadi Y-nya sama dengan 40 per 5. Jadi Y-nya 8 cm. Oke, berarti Y-nya 8 cm, X-nya sama dengan 10 cm. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Tolong berikan reaction-nya. Ini kita baru belajar yang satu rumus ya. Pertemuan selanjutnya hari apa ya? Hari Jumat ya. Kita akan lanjutkan. Oke, berapa orang yang sudah paham untuk materi rumus 1? Tirsa sudah ngerti, yang lain? Oke, Anta juga, Giovanna, Sydney, Giselle, Evan, yang lain? Aurel, Cevi bagaimana? Jadi bagaimana? Monica sudah ngerti? Oke, Eldon, ngerti tidak Dot? Ivana bagaimana? Oke, jadi kalian di rumah latihan lagi, lihat contoh-contoh soal di LKS yang sejenis dengan itu, kalian coba-coba ya. Oke, untuk hari ini Misina rasa cukup, ya waktu kita sudah habis. Ya, kita akan satu dalam doa, Misina akan pimpin kita dalam doa ya. Kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu pada kami, anak-anak-Mu kelas 9A, khususnya ya Bapak yang sudah belajar matematika tentang kesebangunan kekurunan segitiga ya Bapak. Kiranya apa yang sudah mereka pelajari, mereka terima pada kesempatan pagi hari ini, dapat mereka lebih pahami lagi, dapat mereka pelajari lebih lagi, sehingga mereka dapat berhasil dan mengerti apa yang sudah mereka terima pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, sebentar lagi anak-anak-Mu juga akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kiranya Engkau berkati mereka semuanya agar mereka lebih fokus lagi belajar sehingga mereka lebih memahami setiap materi yang boleh mereka terima pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi, selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi. Untuk pelajaran hari ini, ya di jam kedua ini adalah pelajaran bahasa Bali. Jadi sebelum Miss memulai pelajaran bahasa Bali ini, Miss ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi untuk pelajaran bahasa Bali di semester 2 ini, Miss yang akan mengajarkan anak-anak menggantikan Miss Lia. Ya, perkenalkan nama Miss Nimade Cahyani Yuli Sapitri. Ya, jadi nanti anak-anak bisa memanggil dengan sebutan Miss Cahya. Halo Miss Cahya. Ya, halo. Semoga betah ya di kelas ini. Amin. Ya, baik. Untuk kelas 9A ini jumlah anak-anak adalah 22 orang ya. Ya, jadi nanti perkenalan sambil jalan, mudah-mudahan Miss bisa dengan cepat menghafal nama anak-anak ya. Jadi tunggu sebentar. Ini sudah tergabung semua ya. Ini ada yang baru join ini. Tadi pelajaran pertama sudah ikut kan ya? Ya. Miss ingin melihat sepintas ya muka kalian gitu. Jadi nanti yang namanya Miss panggil jika memang tidak ada halangan dari koneksi, minta tolong dinyalakan kameranya ya. Jesselyn ya, Jesselyn. Halo Jesselyn. Bisa didengar? Oke. Bisa dinyalakan kameranya. Ya, kemudian ada Christopher ya, Christopher. Christopher hadir ya. Tolong kasih tanda. Ada Tirza. Hadir, Miss. Hadir, oke. Ada Tirza. Tirza, halo. Ya. Terus Josephine. Josephine, kemudian Mikaela, Giselle. Mikaela, ya, ada Stefano. Stefano. Kemudian Ivan, Alexander. Giovanna. Giovanna, halo Giovanna. Ya, ada Aurelia. 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 Baik, Axton ya, Axton ya. Ya, ada Christian Ethan, Christian Ethan. Benedictus. Christian? Hadir. Ya, Benedictus hadir. Oke. Ini Chevy gitu ya, Chevy. Ya. Terus ya Christabel. Christabel Tiffany ini ya. Ya. Eldon. Eldon. Halo, Eldon. Monica. Hadir, Miss. Ya, Jadi. Jadi.
Ya, kemudian Ivana Jane. Hadir, Miss. Ya, Aldon. Aldon Joyel. Hadir, Miss. Oke, ini Aldon, yang satunya Eldon. Oke, Sydney. Hadir, Miss. Oke, ada Joshua yang terakhir ya, Joshua. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi untuk materi di semester 2 itu kita masih sama menggunakan buku paket yang di semester lalu, itu buku paket Wacika Sari ya. Kemudian untuk pembelajaran materi di semester 2 itu kita mulai dari bab yang ke-6 ya. Bab yang ke-6 itu di halaman 79 ya. Silakan anak-anak di rumah masing-masing dibuka buku paketnya ya, ditaruh di sebelah anak-anak. Silakan langsung dibuka halaman 79. Nah, jadi di semester 2 ini kita mulai pembahasan yaitu tentang Wira Carita Sutta Soma. Ya, jadi itu adalah cerita legenda tentang seorang pahlawan yang bernama Sutta Soma. Nah, untuk kompetensi dasar, jadi kompetensi dasar hal-hal yang harus anak-anak miliki nanti itu ada 2 ya. Yang pertama itu KD 3.6. Nanti anak-anak alit-alit tes sareng sami meresideyang. Ya, jadi anak-anak sekalian bisa menganalisis isi wiracerita Sang Sutta Soma Dados Caru dan pasang aksara Bali. Jadi kita akan belajar menganalisis apa isi dari cerita yang berjudul Sang Sutta Soma Dados Caru dan bagaimana penulisannya dalam bahasa Bali menggunakan huruf Bali gitu. Kemudian nanti anak-anak juga harus bisa ya KD yang 4.6 menampilkan pembacaan. Jadi nanti tesnya itu anak-anak adalah menampilkan pembacaan cerita Sutta Soma tersebut menggunakan huruf Bali. Ya, itu. Jadi tesnya itu adalah membaca aksara Bali. Oke, kita buka halaman selanjutnya, halaman 81. Oke. Halaman 81. Jadi Miss share screen dulu ya. Tunggu sebentar. Nggih. Nggih, alit-alit sinamian. Jadi anak-anak sareng sami, anak-anak semua, kita akan belajar tentang Wiracarita Sutta Soma. Nggih. Jadi Wiracarita Sutta Soma puniki nika bagian dari kesusastraan Bali Purwa. Ya, jadi merupakan bagian dari kesusastraan Bali Purwa, kesusastraan Bali modern. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia ini berupa cerita legenda. Ya. Nah, niki kita langsung ya alit-alit sinamian langsung belajar ke dalam huruf Bali. Masih ingat dengan pasang aksara Bali cereke? Masih uningayang anak-anak alit-alit sareng sami? Niki di sini ya sudah Miss isi tanda, isi Miss nomor. Jadi kita baca satu persatu ya per nomor. Oke. Nih dari judul. Alat-alatnya sarang sami cingain nggih resepang yang mistandai. Niki judul nggih. Niki judul cantos teman.
niki judul. Jantos teman. Nggih, niki judul nggih. Nggih, niki judul. Nggih, niki judul. Nggih, kita mulai dari huruf yang pertama. Nggih, Indah yang baca niki aksara napi. Niki aksara napi dalam bahasa Bali niki S, nggih. Niki cece. S kesarangin cece, kebaca napi, kebaca sang. Niki sang, sang. Niki S malih, niki wenten suku, kebaca napi, suku niki kebaca nggih. Jadi dadosnya sang, su, ta, niki te nggih, ta, nggih, niki taleng, nggih, wenten S malih, niki tedong, dados dibaca so, nggih. Sang, su, ta, so, ma, niki aksara me, nggih. Nggih, niki de madu. Nggih. Da, niki taleng, tedong, dibaca u, niki d biasa nggih. Dados, nggih, dados niki gantungan ce niki. Gantungan ce dados caru. Nggih, dados niki sang, su, ta, so, ma, dados caru. Punika sampun karesepang sekadi punika sampun alit-alit kasih tanda ya. Kasih tanda kalau anak-anak udah bisa memahami biar bisa Miss lanjut ke aksara berikutnya. Bisa dipahami? Jadi nanti ya, alit-alitnya maka sami niki nanti belajar membacanya. Belajar membaca ya. Ini ke judulnya. Makin ke nomor yang nomor 1 ya, niki. Niki nomor 1 niki. Sampai tanda koma. Niki tanda koma ya. Niki tanda koma. Nggih. K ya, niki aksara K. Niki C niki. Ya, niki rerepe dibaca R nanti. Niki suku ampurang niki pepet cerita sang puru sade niki nggih. Cerita sang puru sade. Niki ampun wenten artinya. Nomor 1. Nike nomor 1. Jadi anak-anak silahkan bisa dicatat nggih. Niki sambil alit-alitnya sareng sami dicatat. Nggih, ditandai di buku sewang-sewang. Ditandai di buku masing-masing menggunakan pensil. Diisi tanda nomor 1. Seperti yang Miss contohkan di screen. Nanti akan Miss tes untuk membaca biar anak-anak bisa. Ya, jadi nomor 1 ini pengertiannya. Ini. Cerita sang puru sade. Kemudian yang nomor 2 sekarang. Niki yang nomor 2. Yang nomor 2 sampai tanda koma ya. Sampai niki. Sampai koma niki. Ya, niki nomor 2. Ya.
Nggih, niki artinya nih. Nggih. Silakan. Nggih, indayang aleta-aleta sareng sami tandai punika ring buku paket nika wenten ring halaman ulung dasa siki, halaman 81, paragraf yang pertama. Ngiring wacen. Nggih, judulnya bisa diberi arti langsung, kemudian kalimat yang pertama yang sudah Miss tandai di screen. Silakan anak-anak catat di buku catatan masing-masing. Apa artinya itu? Jadi yang nomor 2 itu maksudnya iki ratune niki ring, niki rat, karena wenten gantungan, niki gantungan ne, rat ne, niki gantungan de, kan de, ratune ring ratne kande. Sudah? Kemudian yang nomor 3. Nika artinya nih yang nomor 3. Sampun, yang nomor 3 niki dia. Yang nomor 3. Niki agak panjang. Sampai tanda koma niki. Niki nomor 3. Lanjut di bawahnya. Niki di buku sampai tanda koma. Niki yang tanda cecek agak panjang 1 itu adalah tanda koma dalam bahasa Indonesia, ya. Niki wacanipun seperti sekadipun niki wacanipun nyaratang, nyaratang, mang, niki gantungan ke, mangkin. Niki gempelan pe, niki gempelan pe, pacang, niki ngeruruh, pare, ratu, satus diri, ya. Kemudian sampai titik dulu ya. Lanjut. Nah ini. Ka anggen naur punagi. Itu. Jadi nih dalam bahasa Indonesia ya diceritakan ya di ini nomor 1 ini diceritakan Sang Purusade. Ya namanya seorang raja Sang Purusade. Ratune ring ratne kande. Beliau itu adalah raja di kerajaan Ratnakanda. Jadi nyaratang mangkin pacang ruruh pare ratu satus diri. Jadi sekarang diceritakan akan mencari raja lagi sebanyak berapa ini? Satus diri niki bahasa Indonesianya? Sebanyak 100 orang. Ya, sebanyak 100 orang. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Niki. Diceritakan akan mencari raja lagi sebanyak 100 diri. Yaitu ka anggen nawur punagi. Jadi akan dipakai untuk membayar. Ya, punagi itu sejenis
Membayar hutangnya gitu. Ya. Baik, anak-anak sudah dicatat ini? Sudah dicatat? Halo? Semuanya sudah dicatat? Tolong dikasih tanda. Kalau sudah, akan lanjutkan ke halaman selanjutnya. Sudah? Oke. Nanti tesnya ada anak-anak belajar ini. Belajar membaca. Oke. Berarti Miss lanjut ya. Miss lanjut ke berikutnya. Nah, ini dilanjutkan ke yang nomor 5. Setelah tanda titik. Jadi di buku paket itu terdapat di baris yang kedua. Di baris yang kedua, anak-anak ya. Alit-alit sareng sami. Jantos nomor 5 puniki wenten ring baris nomor 2. Jadi ada di baris yang kedua. Ya, niki. Oke, untuk nomor 5 artinya nih kacritayang sampun sampun niki gempelan pe sampun kocap poleh dase sia diri. Ampura dase sia. Ya, sampai tanda koma ini. Niki tanda koma niki. Niki sampai sini niki nggih. Nomor 5 sampai di sini. Sampai tanda koma nih. Niki sampai sini. Dase sia. Di buku paket itu di baris yang ketiga. Kemudian lanjut nomor 6. Mawinan niki gantungan malih magegebuk ke jagat singale. Ke jagat singale. Pun. Terus nomor 7. Pacang ngejuk Sang Prabu Jaya Wikrama. Sampai sini. Nomor 7. Kemudian 8. Mangde tegep dados satus. Ya, jadi di sini kacritayang sampun poleh dasa sia. Jadi diceritakan sudah memperoleh dasa sia. Sia dasa sia. Berapa dalam bahasa Indonesia sia dasa sia? Ya, jadi ini sudah mendapatkan 99. Ya, jadi kacritayang diceritakan sudah mendapatkan 99 orang raja. Ya, karena kurang lagi 1, mawinan malih megegebuk ke jagat singale. Jadi untuk memenuhi 100 itu dicari lagi ke kerajaan Singale namanya. Ya, pacang ngejuk ya akan ngejuk napi bahasa Indonesianya nih akan menangkap raja yang bernama Sang Prabu Jaya Wikrama. Nah, kemudian niki. Nomor 8, mangde tegep dados 100. Biar genap menjadi 100. Itu artinya sampai nomor 8. Tanda titik. Tanda titik itu yang dia cecek panjangnya itu 2. Ya, kalau di buku paket
nomor 8 itu sampai di baris yang nomor 4. Di baris yang nomor 4. Oke, silakan sambil dicatat ya. Silakan sambil dicatat anak-anak. Sudah dicatat, biar bisa Miss lanjut ke berikutnya. Masih proses? Oke, Miss tunggu. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikasih tanda ya. Silakan dikasih tanda. Silakan dicatat dulu. Sudah selesai menyalinnya? Sudah selesai? Bisa Miss lanjut? Baru 1 orang ya. Ya, oke, Miss kasih waktu kurang lebih 3 menit untuk menyalinnya. Silakan. Ya, Sydney sudah. Axton, oke. Axton sudah ya. Sudah? Josephine sudah? Monica sudah tadi? Ivan sudah, Ivan? Oke. Jadi? Jadi sudah selesai menyalinnya? Baik. Lagi 1 menit, silakan. Ya, sudah ya? Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Ngiring lanturang selanturnya. Nggih. Niki sane nomor 9 nggih. Nomor 9. Nggih niki. Nggih. Alit-alit tema kesami indayang tandai niki nggih ring buku soang-soang nggih nomornya nih. Jadi anak-anak silahkan tandai dulu isi nomor seperti ini. Isi nomor seperti yang Miss contohkan di screen. Nanti artinya dicatat lain. Ya, artinya dicatat lain di buku catatan. Jangan hanya arti
ininya saja. Ya, jangan hanya arti huruf ininya, huruf bahasa Indonesianya saja. Ya, yang di bahasa Bali juga ditandai dikasih nomor seperti ini di buku paket. Gunakan pensil. Ya, jadi ini santukan ya Sangjaya Wikrama Dating Sura Wira Ring Payudan. Nah, itu nomor 9 sampai di tanda koma ini. Tanda komanya ini ya. Tanda koma. Ya, sampai di tanda koma ini. Jadi nomor 9 di buku paket itu masih di baris yang keempat akhir. Ya, kemudian yang nomor 10 ya. Nenten kayun nyerahang rage. Ya, nyerahang angge gitu ya. Kemudian nomor 11 mawastu ide sede ring payudan. Ya, itu 11. Kemudian lanjut 12. Atmane nincap ke swarga loke. Tuh. Raris 13. Sang purusade kosekan ring kayun. Tuh. Dan yang terakhir santukan nenten praside ngejuk ya sang raja Wikrama itu. Jadi yang kita bahas untuk pertemuan hari ini hanya satu paragraf saja dulu. Ya, silakan. Ya, alit-alita soang-soang. Salin indayang salin dumun. Dayang salin dumun. Lima menit untuk menyalin. Diisi nomor, ya, di aksara Balinya diisi nomor seperti contoh di screen. Alit-alit teh isinin ring buku soang-soang menggunakan pensil. Kemudian catat di buku catatan arti dalam bahasa arti menggunakan huruf Latinnya. Ya. Sambil mencatat bisa disimak juga ya arti dalam bahasa Indonesianya. Oke, yang nomor 9. Santukan Sang Jaya Wikrama dating sura ring payudan ya. Karena Raja Jaya Wikrama itu sangat hebat di dalam pertempuran. Ya, sangat hebat. Surawira sangat hebat, kuat. Ring payudan, payudan itu pertempuran. Nenten kayun nyerahang raga. Nenten kayun itu tidak bersedia untuk menyerahkan dirinya. Ya, mawastu ide sede ring payudan. Itu mawastu mengakibatkan beliau ya ide ini maaf. Ya, ide sede beliau membunuh dirinya sendiri di pertempuran tersebut. Sede itu mati, meninggal. Jadi atmane roh beliau ya pergi nincap nika pergi ke surga. Itu diceritakan. Jadi Raja Purusada ini kosekan ring kayun. Jadi beliau merasa marah terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Santukan nenten presida. Karena tidak bisa menangkap Raja Wikrama itu. Sampai di situ satu paragraf dulu.
Silakan dicatat, Miss kasih waktu 5 menit, silakan. Nanti kalau yang sudah selesai tolong kasih tanda ya. Oke, baik, silakan. Baik, sudah selesai menyalinnya? Leta sarang sami, sampun wosan. Jesslyn sudah selesai, Tirsa sudah selesai, oke terima kasih. Jesslyn sudah? Mikaela sudah, oke. Giovanna, Sydney, Monica, Christabel. Oke, sudah ya. Yang lain sudah selesai. Let's lanjut. Yang lain sudah selesai. Chevy sudah. Aurelia. Lagi 1 menit ya. Nggih, waktu sampun wosan. Nggih, yading sampun. Kelanturang antuk penugasan. Nggih. Kelanturan antuk penugasan, nggih.
Nggih, alet-alet sareng sami sane mangkin penugasnya nih alet-alet sareng sami nyawis pitaken. Jadi anak-anak sekalian silakan menjawab pertanyaan. Ya, nggih. Niki wacaan puniki wacaan sane iwawu kedarteyang. Ya, jadi ini adalah bacaan yang baru tadi kita bahas. Ya, ceritanya sama yang paragraf yang pertama. Sang Sutasoma dados caru. Ya, ringsornya nih. Jadi di bawahnya itu ada pertanyaan. Ya, ringsornya nih wenten pitaken 5 soal. Sudah beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Anak-anak silakan jawab. Silakan dijawab. Dijawabnya jawaban lengkap menggunakan bahasa Bali. Nah, pertanyaan puniki wenten ya, ada sudah Miss upload di Moodle. Kalau ingin melihat di Moodle silakan. Niki pertanyaan ini jawabannya dibuat di buku latihan. Ya, dibuat di buku latihan. Nanti dikumpulkan minggu depan, pertemuan berikutnya. Itu Miss minta nanti dalam bentuk di foto kemudian diupload di Moodle. Ya, mungkin kelanturan coba dijawab dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak bisa, silakan diskusi di forum chat. Ya, diskusi di forum chat. Jika ingin melihat di Moodle pertanyaannya silahkan. Kalau ingin lihat di screen ini langsung silahkan. Dikerjakan di buku latihan. Ya, kalau bisa diselesaikan sekarang tinggal difoto nanti diupload di Moodle. Paham ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan kurang jelas, kurang paham di forum chat. Ya, di forum chat ya anak-anak ya. Baik, terima kasih. Miss, saya mau nanya, Miss. Miss. Ya, silakan. Siap. Apa namanya? Jawabnya pakai bahasa Bali atau aksara Bali? Ya, baik. Semuanya menggunakan bahasa Bali tetapi ditulis dengan huruf Latin. Huruf Latin bahasa Indonesianya. Oke. Ya, bukan aksara Bali, ya, huruf Oke. Latin ya. Oke, Iya, Miss. baik. Terima kasih.
Anak-anak, jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan, didiskusikan di forum chat ya. Jadi sekali lagi untuk penugasan ini, tugasnya sudah Miss upload di Moodle. Ya, jika anak-anak ingin melihatnya di Moodle, silahkan. Jadi dibuatnya di buku latihan, minggu depan Miss cek. Ya, jadi anak-anak nanti silahkan difoto, ya, kemudian upload di Moodle. Inggih halet-halet sinamian, galah, galah sampun wusan. Jadi anak-anak semuanya waktu kita sudah habis, sudah hampir jam 10:10. Untuk penugasan, jika ada yang belum selesai, silakan dilanjutkan ring jero soang-soang. Ya, silakan dilanjutkan di rumah masing-masing. Jangan lupa ya, untuk tugasnya itu difoto, kemudian upload di Moodle. Upload di Moodle ya, upload di Moodle di bahasa Bali di penugasan tersebut. Baik, untuk hari ini ada pertanyaan anak-anak? Sebelum Miss akhiri? Aman ya semuanya? Baik, jika tidak, Miss akhiri sampai berjumpa kembali minggu depan. Ya, baik. Salam sehat untuk kita semua ya. Shalom. Halo, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suara Miss Elis? Kalau dengar bisa kasih tanda reaction. Oke, Tirza, thank you. Yang lainnya? Jadi, Giselle, ya, Tiffany, Joel, Anta, Sydney, ya, Monica, ya, thank you. Yang lainnya? Oke, kalau gitu misalnya minta tolong Sydney, bisa bantu dalam doa, Sydney? Bisa, Miss. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar IPS. Tuhan, tolong berkati kami supaya bisa belajar dengan baik dan berkati juga Miss Elis yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Sydney. Baik, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Jadi saya persiapkan dulu materinya. Sebentar. Oke, baik, kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Berarti kita lanjutkan materi yang sebelumnya ya. Nanti kalian bisa lihat, kalau yang sudah download, nanti kalian pelajari sendiri materi-materinya ya. Untuk hari ini Miss Elis cek, berarti jumlah partisipannya ada 20. Ya, berarti ada satu orang yang tidak hadir ya, nanti akan Miss Elis cek ya. Baik. Hari ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu pengertian dari perdagangan internasional. Ya, kalian sudah tahu. Terus kalian juga sudah mengerti tentang faktor pendorongnya apa saja. Ya, faktor pendorong dari perdagangan internasional. Ya, ini misalnya sudah ya, perbedaan iptek sudah, perbedaan budaya sudah. Perbedaan biaya produksi sama perbedaan harga barang sudah ya. Jadi ini materi yang sudah misalnya jelaskan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada masuk materi selanjutnya, yaitu tentang masih tentang faktor ya, faktor pendorong perdagangan internasional. Apa aja faktor pendorongnya? Yang selanjutnya adalah H ya, berarti kesamaan selera. Nah, ini faktor pendorong adalah dari kesamaan selera. Nah, kesamaan selera ini bisa dipengaruhi oleh adanya persamaan dan perbedaan selera. Ya, perdagangan internasional. Ya, faktor pendorongnya adalah kesamaan selera. Nah, contohnya apa? Di sini ada makanan cepat saji. Ya, kalian ketahui bahwa makanan cepat saji itu cepat sekali bisa beradaptasi di Indonesia.
Ya, kalian tahulah jenis-jenis makanan cepat saji yang ada dan berkembang di Indonesia yang banyak sekarang ya. Jadi lebih gampang dan kalian juga sama seleranya kita ya. Jadi lidah kita orang Indonesia juga sama orang barat ya, makanan ya atau yang datang ke Indonesia ya siap saji itu sama seleranya dengan orang Indonesia. Nah, walaupun di situ selera juga ada perbedaan ya. Bukan semuanya langsung menjadi sama, tetapi juga ada perbedaan selera. Contohnya apa ya? Misalnya di luar negeri makanan siap saji itu tidak dihidangkan dengan nasi, ya. Tetapi ada di Indonesia makanan siap saji itu dihidangkan dengan nasi. Ya, jadi kalian bisa lihat karena biarkan selera dan cocok dengan lidah orang Indonesia. Ya, jadi kalian ketahui bahwa orang Indonesia kalau nggak makan nasi, nggak nemu nasi itu kayaknya ada yang kurang sah ya. Jadi harus makan nasi. Nah ini yang disebut dengan kesamaan selera. Ya selanjutnya apa? Ada kegiatan ekspor dan impor. Ya sama ya anak-anak, kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Nah tujuannya apa? Kita mengekspor, kita mengimpor barang ya, biar sama seleranya, terpenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Ya, makalah terjadi namanya kegiatan ekspor dan impor. Ya, nah ini. Oke. Oke, sebentar masih ada yang keluar di sini, Aurel sama Joshua. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah faktor. Selanjutnya ya, keinginan memperluas jangkauan pasar. Namanya faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional itu adalah keinginan memperluas jangkauan pasar. Ya, pasti ya anak-anak namanya pengusaha, para pedagang ya ingin juga selain mencari keuntungan, mereka juga ingin memperluas apa? Jangkauan pasarnya. Bukan hanya misalnya pedagang pengusaha Tirza misalnya pengusaha batik tapi hanya khusus di Indonesia, tetapi Tirza juga berusaha memperluas jangkauan pasarnya ke luar negeri. Ya, Tirza mau buka butik-butik dengan batik-batik khas Indonesia ya di luar negeri. Jadi dia ingin memperluas jangkauan pasar. Semua para pedagang ya pasti ingin memperluas jangkauan pasar. Nah itulah manfaat dari adanya perdagangan internasional ya. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya yang J, kemajuan pada era globalisasi. Nah, kalian ketahui bahwa pada era globalisasi sendiri ya kita lihat proses yang sangat mendunia. Ya, teknologi berkembang pesat, ya, terus perkembangan zaman yang cepat sekali terjadinya perubahan. Ya, nah ini mengakibatkan terjadi adanya hubungan internasional. Ya, kita perlu kerjasama. Ya, dan setiap negara itu juga membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak ada negara dimanapun mereka berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Ya, pasti setiap negara itu membutuhkan bantuan, membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Ya, itulah yang terjadi adanya perdagangan internasional. Ya, untuk apa tujuannya? Memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidupnya itu contohnya apa ya? Banyak anak-anak. Ya, contoh Indonesia nggak mungkin kita berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Tidak bisa negara Indonesia mencukupi kebutuhan masyarakat atau jumlah penduduk yang sangat banyak di Indonesia ya terpenuhi. Nggak bisa. Ya, berarti kita perlu adanya negara lain kerjasama. Ya, kita butuh barang-barang atau sembako ya. Atau kalau kalian lihat ya banyak sekali contohnya apa? Buah-buahan, makanan-makanan dari luar negeri, pakaian dari luar negeri, ya barang-barang elektronik. Nah itu kita adanya kerjasama, hubungan dengan negara lain. Ya, kalian punya handphone merek-merek luar, ya merek-merek yang kalian punya handphone itu bukan buatan Indonesia, ya. Nah ini perlu ada karena adanya kerjasama, hubungan internasional dengan negara lain. Ya. Kalian bisa lihat jalan-jalan ke swalayan, pasar-pasar yang modern, ya, supermarket yang modern. Di situ kalian lihat buah-buahan impor, ya, minuman-minuman impor, makanan-makanan impor, ya, semua. Nah ini untuk memenuhi kebutuhan, ya, masyarakat dalam negeri.
perlu adanya perdagangan internasional. Melalui kegiatan apa? Melalui kegiatan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Nah ini, ya. Jadi kemajuan pada era globalisasi. Sampai di sini ada pertanyaan tentang penjelasan misalnya tentang faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Alice lanjutkan. Ya, selanjutnya, nah di sini ada manfaat. Nah, berarti kalau kalian lihat, namanya perdagangan internasional itu juga ada manfaatnya. Ya, kita lihat semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya zaman, ya, perekonomian dalam suatu negara juga harus diperhatikan, ya, sehingga dengan adanya itu terjadilah namanya manfaat perdagangan. Apa saja sih manfaat perdagangan internasional? Nah, ini yang pertama adalah memenuhi kebutuhan barang dan atau jasa dalam negeri. Misalnya sudah jelaskan di awal. Ya. Tujuan perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan. Selain memenuhi kebutuhan, mereka juga ingin mencari keuntungan. Nah, manfaatnya ya pasti memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Ya. Pemenuhan kebutuhan negara-negara lain itu juga sangat banyak. Ya, dia tidak bisa memproduksi barang atau jasa oleh negara sendiri. Makanya perlu adanya perdagangan, perlu adanya jalinan hubungan komunikasi, jalinan hubungan kerjasama dengan negara lain. Ya, ini yang pertama, manfaatnya. Terus yang kedua apa manfaatnya? Ya, menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan suatu negara. Ya, jadi suatu negara itu memiliki produk-produk yang memiliki ciri khas, produk khas sendiri. Ya, jadi suatu negara punya produknya. Contoh Indonesia, misalnya jelaskan di awal, kita punya sumber daya alam yang sangat kaya, ya, hasil lautnya, bawah lautnya, keanekaragamannya, suku bangsanya, bahasanya, barang kerajinan kita, ya. Nah ini, ya, mempunyai produk ciri khas tersendiri. Indonesia terkenal dengan batiknya, hasil kerajinannya, ya, atau negara-negara Eropa terkenal dengan teknologinya, terkenal dengan barang-barangnya, misalnya kendaraan bermotor, ya, atau merek-merek sepatu, merek-merek tas, ya. Nah itu semua mempunyai produk ciri khas sendiri. Nah itu adalah manfaat perdagangan internasional. Ya, yang ketiga mendorong kemajuan iptek. Ya, jadi dengan adanya perdagangan internasional, berarti kita mendorong, ya, negara tersebut semakin maju dengan adanya iptek. Nggak mesti ya negara-negara stuck aja diem seperti itu. Tidak ya. Kalau Indonesia lihat kita bekerja sama dengan negara-negara maju, pasti Indonesia juga ada keinginan, ya, ingin merubah dari negaranya menjadi sebuah negara dengan memiliki kemajuan atau iptek yang lebih modern. Ya, kita berkembang. Oh, negara si A kok ipteknya maju ya. Kenapa kita nggak bisa? Kita harus bisa memberi contoh kita harus bisa mengikuti contoh yang baik. Ya, nah ini mendorong kemajuan iptek. Ya. Terus yang keempat, manfaatnya adalah memperluas daerah pemasaran. Nah, sama tadi ya, faktor pendorongnya adalah salah satunya adalah memperluas daerah pemasaran. Sama, manfaatnya juga sama. Ya, anak-anak, memperluas daerah pemasaran. Jadi tidak mesti kita hanya di dalam negeri aja, tetapi kita perlu adanya juga dari luar. Ya, barang-barang kita luaskan daerah kita. Pemasaran kita kembangkan. Ya, target kita tahun ini misalnya khusus Indonesia. Tahun depan kita harus sudah bisa ke luar negeri, ke Malaysia atau negara-negara dekat, ke Singapura. Nah ini ya
memperluas daerah pemasaran, manfaatnya. Ya. Selanjutnya, yang kelima, meningkatkan hasil produksi dalam negeri. Ya, sudah pasti ya anak-anak, berarti hasil produksi dalam negeri itu perlu ditingkatkan. Ya, gak mesti kita sudah diem aja segini, hasil produksinya udah segini, tapi perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan lagi. Ya, hasil produksinya biar semakin lebih maju, biar berkembang. Ya. Nah, ini manfaat perdagangan internasional. Kita sudah bekerja sama dengan negara-negara, tapi kok hanya segini-segini aja. Ya berusaha supaya produksi kita lebih meningkat. Ya. Buatan dalam negeri kita tidak kalah saing, tidak kalah baiknya dengan buatan luar negeri. Gimana caranya? Ya terus harus kita tingkatkan. Ya. Nah, ini yang harus menjadi tantangan, ya, tantangan dari pengusaha atau produk-produk lokal buatan Indonesia. Ya, itu yang kelima manfaatnya. Terus yang keenam, sini adalah membuka kesempatan kerja. Ya, sudah pasti ya, namanya manfaat perdagangan internasional, kita membuka lapangan pekerjaan, membuka kesempatan kerja. Ya. Jadi dengan adanya perdagangan internasional memberikan kesempatan kita. Ya. Oh, aku bisa kerja di situ. Ya. Gimana caranya ya? Nah, ini caranya. Jadi membuka kesempatan kerja. Inilah manfaat adanya perdagangan internasional. Ya. Jadi kalau kalian lihat ya, banyak sekali tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita yang memang bekerja ke luar negeri. Ya, banyak sekali. Ya, selain itu mereka mencari pengalaman dan mereka juga ingin memperbaiki taraf hidup mereka. Siapa tahu ya, dengan bekerja di luar negeri, ekonomi mereka meningkat, ya. Jadi kebutuhan hidup juga terpenuhi. Jadi orang banyak sekali ingin bekerja ya ke luar negeri. Ya, apalagi di Bali ini terkenal sekali ya, penduduk masyarakat Bali rata-rata mereka tertarik untuk bekerja di luar negeri. Misalnya dengan apa? Bekerja di kapal pesiar. Karena kalau misalnya cek di sini banyak sekali tenaga kerja ya dari kapal pesiar yang memang dari Bali. Ya, mereka tertarik. Ya. Mereka tertarik, oh gajinya gede. Tetapi dengan kondisi kayak gini, dengan keadaan ekonomi semua yang lagi melanda di seluruh dunia, ya kalian lihat yang pertama kali ya, COVID yang lagi banyaknya ini, pertama-pertama lagi muncul heboh ya, itu banyak sekali tenaga kerja Indonesia, ya berarti yang mereka bekerja, nah khususnya Bali, ya mereka bekerja di kapal pesiar, mereka pulang di Indonesia, ya tidak bisa bersandar di pelabuhan, terus mereka harus ke Jakarta lagi, diem di kapal mereka lama, terus harus bisa balik ke kampung halamannya. Ya. Nah ini kendala ya anak-anak karena COVID keadaan seperti ini. Tetapi dengan adanya perdagangan, ini membawa keuntungan, membuka kesempatan kerja. Siapapun bisa bekerja. Ya. Ya, itu yang keenam. Selanjutnya yang ketujuh, meningkatkan pendapatan negara dari devisa. Ya, jadi tenaga kerja TKI, TKW, ya atau tenaga kerja yang bekerja di luar negeri itu membawa devisa negara yang sangat besar di Indonesia. Makanya kalau kalian lihat di Hari Raya Idul Fitri ya, kalau kalian lihat ya, jadi arus mudik itu luar biasa padatnya ya pas Hari Raya Idul Fitri. Terus kalau kalian lihat dengar berita ya disampaikan ini para TKW atau TKI Indonesia itu pulang mereka ke Indonesia, ini dibilang sebagai para devisa negara. Mereka itu dibilang sebagai para devisa negara. Ya karena dengan adanya mereka bekerja di luar negeri, ya ini membawa keuntungan bagi negara kita. Ya,
devisa, pendapatan negara kita meningkat. Bukan hanya dari itu aja, tapi dari adanya perdagangan internasional, dari kegiatan ekspor, dari kegiatan impor, atau mengirimkan barang kita dari ke luar negeri, biar terkenal di luar negeri. Nah, itu mendapatkan devisa negara. Ya, uang-uang yang terkumpul itu masuk ke kas negara. Tujuannya untuk apa, Miss? Uang negara itu? Ya banyak, untuk pembangunan di Indonesia. Ya, yang kalian jalan nikmati, jalan raya, jalan tol, itu uang dari mana? Uang negara, dari mana? Dari devisa. Ya. Nah ini, negara juga harus punya uang, punya pendapatan. Kalau negara nggak punya pendapatan, gimana dia memenuhi kebutuhan masyarakat negaranya? Ya, kalau nggak bisa terpenuhi, ya udah menjadi negara terbelakang. Negara miskin. Ya, nah ini yang ketujuh, meningkatkan pendapatan negara dari devisa. Terus yang kedelapan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, devisa negara, perdagangan internasional, ya, meningkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Ya, jadi ada gunanya perdagangan internasional itu. Ekonomi kita meningkat, pertumbuhan ekonomi kita meningkat, tidak ketinggalan. Ya. Ya kalian juga kalau misalnya bersahabat atau sama teman, cari teman ya. Tapi kalau kita punya teman atau punya sahabat ya sama-sama harus mengerti. Ya, ada sukanya, ada duka, jangan mau cari keuntungan aja dengan sahabat. Ya. Nah ini ya, pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara itu harus meningkat. Terus yang ke-9 adalah meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Ya, persahabatan antar negara, adanya perdagangan, ya, adanya kerjasama antar negara, menjalin persahabatan antar negara tersebut. Ya, jadi kalau sudah ada persahabat namanya sahabat, ya pasti ya namanya sahabat itu suka duka harus sama-sama. Jangan sukanya aja, dukanya langsung ditinggal. Itu bukan sahabat namanya. Kalau punya teman kayak gitu ya udah tinggalkan aja. Ya, ngapain dijadikan sahabat? Ya, sama seperti negara. Ya, jadi kalau negara juga perlu karena ada ya perdagangan, kerjasama yang intens terus ya menjadi negara kedua belah pihak itu menjadi sahabat. Jadi kalau negara A mengalami suatu bencana alam atau suatu permasalahan, maka negara B akan membantu. Ya karena apa? Karena adanya persahabatan tadi, adanya perdagangan internasional tadi. Ya, sehingga terjalinnya namanya persahabatan. Ya sama kalau kalian dalam kelas, ya duduk satu bangku, terus rumahnya deketan, pulangnya selalu bareng. Nah itu bisa jadi sahabat. Ya karena intensnya keseringan ya berdua terus atau bersama teman-temannya, ya itu akhirnya menjadi sahabat. Ya negara juga sama, harus menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara lain. Kalian bayangkan jika negara tidak ada sahabat, semuanya maunya perang aja, tidak ada pertemanan antar negara, wah kacau dunia. Ya, nah ini manfaat perdagangan internasional yang ke-9. Yang ke-10 adalah meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Ya, konsumsi kita meningkat. Ya, kualitas konsumsi masyarakat kita meningkat dengan adanya perdagangan internasional. Jadi kita enggak katrok-katrok ya. Jadi ada produk dari luar, ada barang-barang dari luar atau makanan dari luar, kita kaget, bingung gimana cara makannya. Ya. Nah, dengan adanya perdagangan, barang masuk ke Indonesia, kita menjadi konsumsi kita meningkat, kualitas kita meningkat. Pengetahuan kita meningkat. Oh, mengenal, oh ini ya makanan dari luar. Oh, ini produk dari luar. Ya. Coba nggak ada perdagangan internasional. Mana ada barang-barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kalian nggak bisa lihat. Ya. Nah ini meningkatkan konsumsi. Daya beli masyarakat itu banyak, meningkat jadinya. Ya. Tapi karena kondisi COVID kayak ini, ya
daya beli masyarakat ya menurun. Ya, nggak ada masyarakat mau membeli ya, udah menurun kualitasnya. Ya, karena mereka lebih mementingkan uang yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup satu hari dalam keluarganya, kebutuhan makan dan kebutuhan lainnya, daripada mereka membeli barang-barang yang nggak penting. Ya, sekarang susah uang, kerjaan sulit karena kondisi kayak ini. Ya, jadi mereka memanage uang itu dengan baik. Oh, tidak usah dikonsumsi yang tidak penting, sewajarnya saja. Ya, nah ini, ya ada plus minusnya. Ya, nah ini adalah manfaat perdagangan internasional. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak manfaat perdagangan internasional? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan. Ya, selanjutnya hambatan. Bagaimana hambatan perdagangan internasional? Nah, ini ada hambatan. Ya, tadi sudah ada manfaatnya. Sekarang juga ada hambatan. Apa saja hambatannya dalam perdagangan internasional? Ya, nah hambatannya itu yang pertama adalah perbedaan nilai mata uang negara. Ya, beda. Nilai mata uang antar negara itu berbeda. Itu yang menjadi hambatan. Ya. Jadi kalau kalian mau keluar negeri dengan nilai rupiah saat ini, ya dijadikan dolar, kalian mau keluar negeri, jadikan atau kemana ya, negara-negara yang nilai mata uangnya berbeda dengan negara kita, ya pasti nilainya itu berbeda sekali. Ya, kalian bawa uang 10 juta di Indonesia sudah banyak, bawa uang 10 juta ke luar negeri nggak ada. Ya, nilainya malah sedikit. Nah ini yang menjadi hambatan. Nilai mata uang antar negara, ya ada perbedaan. Ya, yang kedua pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor yang berlaku di tiap-tiap negara. Kebijakan ekspor, jadi setiap negara itu kebijakan ekspor dan impornya berbeda-beda. Ya, mungkin di negara A berbeda dengan negara B berbeda dengan negara C, dan sebaliknya. Jadi para pedagang itu harus pintar-pintar memilih. Jadi eksportir, jadi importir, mereka harus memilih. Oh, yang baik mana? Yang keuntungan bagiku yang mana? Ya, mereka harus benar-benar bisa memilih dengan bijak, lebih cerdas. Ya, adanya pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor. Ya, oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pembayaran antar negara sulit dilakukan dan beresiko besar. Ya, nah kalian sudah tahu, ya kita ini antar negara, internasional, ya antar negara, antar benua yang sangat jauh. Pasti kendalanya apa? Pembayaran, ya sulit. Pembayaran sulit sama resikonya sangat besar. Nah ini yang menjadi kendala perdagangan internasional. Ya. Jangankan keluar negeri, antar benua, yang bahkan kita antar pulau atau antar daerah juga sudah sulit juga ya. Ada kendala, banyak kendala. Ya, kalian bayangkan ya antar benua loh. Ya, antar negara yang berbeda. Yang kita nggak tahu negara A itu bisa nggak kita percaya. Ya. Bagaimana nanti kalau kita melakukan pembayaran? Resikonya besar, bisa untung, bisa buntung. Ya. Nah ini hambatan perdagangan internasional yang ketiga. Yang keempat terjadinya peperangan yang menyebabkan lesunya perekonomian negara. Ya, kita nggak tahu Indonesia misalnya menjalin hubungan kerjasama dengan negara Malaysia. Ya, dalam hal perdagangan internasional, tiba-tiba Malaysia mengalami terjadinya peperangan. Contoh, misalnya, ya, nah ini akan menghambat perdagangan internasional. Kita tidak bisa melakukan perdagangan dengan negara Malaysia karena negara Malaysia ada terjadinya peperangan. Jadi negara tersebut fokus menangani peperangan yang terjadi di negaranya. Kita mau bekerja sama, mau melakukan perdagangan juga kita takut. Ya, aman enggak? Negaranya perang. Ya.
Nah, kalau negara-negara perang itu menjadi kendala dalam perdagangan internasional. Jadi perekonomian negara akan menjadi lesu, melemah. Ya, itu hambatan perdagangan internasional yang keempat. Terus yang kelima, kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. Ini lagi. Ya. Misalnya sambil contoh, maksudnya nomor 5 ya. Misalnya mau belanja. Ya, misalnya belanja ke swalayan nih, misalnya mau beli, masuk ke supermarket atau swalayan. Ya, di situ kalian pasti ya pernah mengalami, atau kalau mau belanja ada member. Membernya ada enggak? Enggak ada. Oh ya udah, enggak ada member. Misalnya pernah nanya, apa keuntungan jadi member? Apa untungnya kok jadi ikut member? Ada banyak. Dapat hadiah, dapat bonus, di akhir tahun bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah, ya, atau belanja dengan kelipatan berapa nanti dapat hadiah. Terus harga jauh lebih murah dibandingkan tidak menjadi member, ya, harganya ada terjadi selisih perbedaan harga. Nah, itu keuntungan, ya, perdagangan internasional. Nah, tapi kalau kalian lihat, ya itu keuntungan jadi member. Tapi kalau yang tidak jadi member, ya itu buntung, ya kan? Nah, ini jadi kendala. Ya, kamu mau belanja, bergabung dengan negara itu, kamu harus masuk dulu dalam organisasi tersebut, dalam lembaga tersebut, biar kamu mendapatkan keuntungan. Kalau kamu tidak masuk dalam suatu lembaga atau organisasi tersebut, kamu tidak dapat untung. Nah, ini yang terjadi anak-anak, hambatan perdagangan internasional. Tapi enggak semua orang atau negara-negara lain itu mau ikut terlibat dalam suatu lembaga atau organisasi tersebut. Ya, enggak semua negara. Nah, ini jadi biasanya ya perdagangan internasional itu ya negara-negara anggota aja. Negara-negara yang masuk dalam organisasi tersebut, mereka melakukan perdagangan ya itu-itu aja dalam lingkup lembaganya, dalam lingkup organisasinya, anggotanya. Ya, kalau anggota lain masuk, kalau negara lain masuk bukan menjadi anggota, ke situ sangat sulit. Ya, ini yang menjadi menghambat terjadinya perdagangan internasional. Ya, oke, itu anak-anak ya untuk nomor 5. Selanjutnya nomor 6, ini adalah proses pengiriman barang dan garing atau jasa membutuhkan waktu lama. Ya pasti ya. Ya, pengiriman barang itu pasti sangat lama. Ini kalian bayangkan antar benua yang jauh sekali. Ya, pasti pengiriman barangnya akan terhambat, akan lama. Ya, kalau mau cepat naik pesawat, ya. Pakai pesawat, biaya transportasi lebih mahal. Akhirnya solusinya dengan kapal, jalur laut. Nah, jalur laut itu hambatannya sangat lama. Nah, ini karena udah antar benua, antar daerah, antar negara, itu sudah pasti ya pengiriman barang atau jasa kita membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Ya, samalah kalian beli online. Mau beli online nih, misalnya mau beli baju secara online. Pengiriman dari mana? Dari Jakarta. Kalau hanya Bali, Jakarta aja, kalau maksimalnya paling cepat pengiriman ada dalam 1 hari sudah sampai. Ya. Tapi ada kendala juga, kita nggak tahu. Ya, dalam pengiriman itu apakah ada terjadinya kendala, kita nggak tahu. Tidak bisa diprediksi. Ya, siapa tahu ada kendala cuaca, ya, atau hambatan, ya banyak ya kendala. Ya, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, pengiriman barang ini menjadi hambatan. Ya, oke. Selanjutnya nomor 7, pengenaan biaya masuk yang tinggi. Nah, ini lagi hambat perdagangan internasional. Nah, bagi kalian yang suka traveling sama orang tua, setahun sekali merencanakan pergi ke luar negeri, ya, jalan-jalan ke luar negeri, ya, atau keluar kota. Ya, kalau keluar kota kan nggak masalah ya. Kita mau beli barang dari luar kota, terus bawa ke kota kita, tidak masalah, nggak kena biaya masuk. Tapi kalau keluar negeri,
Ya, kalian beli barang yang banyak, kalian bawa ke Indonesia lagi, nah itu kena bea masuk. Masuknya sangat mahal. Makanya biasanya orang-orang yang beli, dia lupa, overload ya, kelebihan barang atau barang-barang yang dia bawa dari luar kelebihan, ya, terus dia mau bawa masuk ke Indonesia, kena pajak. Pajaknya itu mahal, masuk bea. Biasanya orang-orang kalau udah kena itu ya udahlah Pak, tahan aja nggak apa-apa di bea cukai, ditahan aja dah Pak. Karena males ngurusnya. Ya. Harga barangnya misalnya 100.000 kalian beli di luar negeri, bayar pajaknya 300.000. Rugi dong kita. Ya. Malah kena pajaknya lebih mahal. Biasanya orang-orang kalau kayak gitu ya udah tinggal aja deh Pak, nggak apa-apa. Ya udah, ambil aja dah. Ya. Nah seperti itu, karena orang males ya, karena ini bea masuknya itu tinggi banget, mahal. Ya, ini menjadi hambatan perdagangan internasional anak-anak. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang hambatan perdagangan internasional. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa selanjutkan ya. Oke, selanjutnya kebijakan. Tadi kita sudah belajar pengertian. Kalian sudah belajar tentang perdagangan internasional, faktor pendorongnya apa saja, manfaatnya apa saja, hambatannya apa saja. Nah ini yang terakhir yang kalian pelajari adalah kebijakan perdagangan internasional. Bukan hanya ada masalah, bukan ada manfaat atau hambatan, tapi ada kebijakan dalam perdagangan internasional. Ya, siapa tahu besok kalian yang akan datang, berapa tahun yang akan datang, jadi pengusaha hebat, jadi para eksportir atau importir, kalian tahu, oh belajar tentang perdagangan. Oh manfaatnya apa dengan adanya perdagangan internasional? Oh hambatannya apa? Ya kalian sudah tahu. Ya. Nah ini ya kebijakannya yang pertama adalah penetapan tarif atau bea masuk. Tadi sudah bisa saya jelaskan, hambatan dari perdagangan internasional adalah bea masuknya sangat mahal, sangat tinggi. Kebijakannya ini penetapan tarif atau bea masuk. Nah, tarif atau bea masuk di sini adalah pembebanan pajak atas barang-barang impor yang melintas daerah atau negara pabean. Ya. Jadi contoh, Miss Elis, ya, liburan rencana ke Jepang. Ya, dari Jepang Miss Elis membeli barang di sana, sepatu yang banyak Miss Elis beli, borong. Karena Miss Elis tahu, sepatu yang di Indonesia dengan merek ini loh, sama persis kayak gini kok mahal harganya di Indonesia. Akhirnya Miss Elis ke Jepang menemukan, oh sepatu ini loh, sama persis tapi kok biaya harganya murah banget. Miss Elis borong. Ya, Miss Elis beli. Ya, ternyata Miss Elis mau balik ke Indonesia, ya, mau balik nih, ternyata barang-barang dicek, kenalah pajak, kena bea masuk, kena tarif, ya, yang sangat mahal. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi barang-barang impor yang masuk ke negara kita itu kena pajak, anak-anak, kena tarif, kena bea masuk. Makanya wajar dong harga barang dari luar negeri dibawa ke Indonesia harganya sangat mahal. Ya karena ini, karena adanya penetapan tarif atau bea masuk. Jelas? Jelas ya? Mungkin ada yang pernah masuk, ya ampun harga ini, sepatu ini loh mahal sekali. Kalau beli di luar loh harganya murah, jauh lebih murah. Silakan, pergi dah ke luar negeri, beli barang-barang dari luar negeri. Sama, kamu masuk ke Indonesia kena pajak, kena bea masuk, kena tarif. Nanti hargamu bisa lebih mahal. Ya, dibandingkan kamu beli sepatu yang ada di Indonesia. Makanya kita jangan protes, ya ampun sepatunya kok mahal sih. Ya ampun tasnya kok mahal. Nah itu barang-barang impor, ya wajar, ya karena ini adanya tarif atau bea masuk.
Ya, ngerti ya anak-anak ya? Paham ya? Oke, selanjutnya bisa jelaskan lagi. Kebijakan tarif. Nah, kebijakan tarif atau bea masuk ini ada meliputi apa saja? Yang pertama bea ekspor. Ya, ada bea ekspor. Ya. Bea ekspor itu apa sih, Miss? Nah, ini sama pembebanan pajak yang dikenakan pada barang-barang ekspor. Jadi barang-barang ekspor, ya. Jadi eksportir, Miss Elis eksportir, orangnya namanya eksportir. Misalnya mau mengirim barang-barang produknya, misalnya hasil kerajinan, misalnya anyaman. Karena produk anyaman ini banyak sekali diminati oleh luar negeri. Misalnya akan mengirim ke negara-negara di Eropa. Ya, saya kirim barang-barang ke Eropa. Nah ini kena bea ekspor. Misalnya kena harus bayar pajak. Misalnya lo ngirim barang, padahal barangnya misalnya kirim ke negara Eropa, misalnya kena pajak. Ini kena bea ekspor. Ya, karena dibawa ke negara lain. Itu kena pajak ekspor. Jadi makanya di negara sana juga hasil kerajinan Indonesia pasti harganya sangat mahal, ya kan? Wajar. Ya karena mereka kena biaya ekspor. Ya, jelas ya? Oke, yang kedua ada bea impor. Nah ini bea impor ini adalah kebalikan daripada bea ekspor. Tadi ekspor, barang ekspor atau barang yang mau dikirimkan ke luar negeri itu kena pajak. Tapi impor itu barang yang didatang atau yang masuk dari luar masuk ke dalam negeri. Nah itu kena bea impor sama. Ya. Kena sama, ya kena bea impor, ya. Jadi nggak sembarangan anak-anak. Terjadinya perdagangan internasional bukan hanya kegiatan ekspor dan impor itu langsung dengan gampangnya kita mengirim barang, kita impor barang dengan gampangnya enggak. Tapi banyak harus bayar pajak, harus bayar bea, bayar tarif, ya. Sama seperti kalian beli barang online. Ya, kalian beli barang online pasti mau carinya yang free ongkir, ya kan? Cari yang free ongkir yang mana ya? Yang free ongkir belanja berapa ya mendapat free ongkir? Itu masih mudah, ya. Itu sebenarnya free ongkir itu sebenarnya dibebankan kepada penjual. Jadi misalnya penjual sepatu di sini, misalnya si Eldon mau beli produk Miss Elis, barangnya Miss Elis, misalnya mau beli pensilnya Miss Elis, ya beli dalam jumlah yang banyak mendapatkan free ongkir. Sebenarnya enggak free ongkir, Miss Elis yang jual bayar. Miss Elis ngirim barang itu Miss Elis bayar di situ. Nanti uangnya itu diganti oleh marketplace. Ya, marketplace itu akan mengganti seluruhnya. Ya, sebenarnya itu enggak free ongkir ya anak-anak. Ya. Nah itu ya, tapi itu masih seputaran sekitar di Indonesia. Ya, masih mudah jangkauannya masih kecil. Ya, tetapi ini kita sudah luar negeri, berbicara sudah luar negeri, perdagangan yang di luar negeri. Ya, kita nggak tahu kondisi negaranya di sana. Apakah barang yang kita kirim itu aman? Ya, resikonya banyak. Nah ini ya ada BAM, bea ekspor, bea impor. Terus yang terakhir adalah bea transito. Nah bea transito ini sama, pembebanan pajak yang dikenakan barang-barang yang lewat, yang numpang lewat. Jadi dari Jepang kita beli barang dari Jepang belum sampai ke Indonesia, dia lewat dulu, singgah dulu ke Australia. Jepang, Australia. Ya, dia mampir dulu ke benua Australia, mampir, barang kita mampir ini kena bea transito. Jadi nggak mungkin penerbang itu dari Jepang misalnya dari ke Indonesia nggak mungkin. Jadi dia harus transit dulu. Nah barang yang transit itu kena juga, kena tarif, kena bea masuk juga. Namanya bea transito. Ya,
Harus bayar pajak lagi ke situ. Udah bayar situ pajak, sampai dalam negeri lagi baru. Jadi bayarnya banyak. Makanya harga-harga barang atau produk yang dari luar, yang dia mampir dulu jalan-jalan, itu harganya jauh lebih mahal. Karena bayarnya juga lebih banyak. Ya, wajar ya. Kalian enggak usah protes lagi. Ya, Miss, harga tas-tasnya kok mahal, Miss, harga baju-baju merek ini kok mahal sih, ini kok mahal semuanya, produk-produk ini kok mahal. Iya, produk luar. Emang tiba-tiba ujuk-ujuk langsung datang produknya, nggak dikirim, nggak perlu adanya bayar-bayar. Ya, nah itu ya. Jadi wajar ya harga barang di Indonesia atau negara manapun yang barang dari luar harganya pasti jauh lebih mahal. Ya, karena ada penetapan tarif atau bea masuk. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan. Jelas ya? Jadi kalian sudah harus bisa jelaskan, misalnya sampai yang saya sampaikan, semoga bisa masuk ya. Jadi kalian benar-benar nanti kalau sudah bisa jelaskan ya dibaca ulang lagi materinya. Di LKS kan sudah ada, atau di PowerPoint di download ya, di Moodle-nya di download, terus kalian pelajari sendiri ya. Nah ini ya, kebijakan perdagangan internasional. Kalau tidak ada pertanyaan bisa saya lanjutkan. Wow, ternyata jam kita sudah mau habis ya. Jamnya cepat ya di sini ya. Jamnya misalnya oke masih 5 menit kurang lebih ya. Jadi selanjutnya misalnya saya akan menjelaskan tentang kuota. Tadi tarif ya, bea masuk, tarif atau bea masuk. Yang sekarang kebijakan yang kedua adalah kuota. Apa sih itu kuota? Ya, kuota berbeda dengan bea masuk atau tarif. Ya. Nah, di sini kuota itu ada 2, kuota impor dan kuota ekspor. Nah, kuota impor ini adalah kebijakan membatasi masuknya barang impor ke pasar dalam negeri. Dibatasi anak-anak. Tadi ada bea impor. Kalau bea impor berarti barang-barang yang dari luar, ya barang-barang impor itu dikenakan bea masuk atau kena bea tarif atau kena pajak. Ya, tetapi kuota impor ini dibatasi. Barang-barang impor. Jadi enggak semua barang-barang impor dari luar negeri datang masuk ke dalam negeri itu dengan seenaknya. Tidak. Dibatasi. Makanya ada namanya kuota impor, dibatasi. Ya. Makanya ada larangan-larangan terhadap barang-barang yang masuk. Ya, nanti itu lain lagi ya. Oke? Berarti dibatasi ya, barang-barang impor itu dibatasi. Selanjutnya, nah kebijakan kuota impor ini terdiri dari 4. Tadi kalau bea tarif itu ada 3, ekspor, impor, sama transit tuh. Kalau kuota itu ada 4. Yang pertama adalah absolut. Ya, absolut itu apa? Kalian bisa baca. Pembatasan berupa besar kecilnya jumlah barang impor suatu negara ditentukan oleh secara pihak tanpa persetujuan negara lain. Ya, jadi dibatasi barang-barang impor besar kecilnya itu dibatasi. Jadi kalau melebihi besarnya melebihi berapa nggak bisa. Kalau dia barangnya terlalu kecil nggak bisa juga dikirim. Ya, terlalu besar salah, terlalu kecil salah. Ya, nah ini pembatasan namanya absolut. Ya, ini ditentukan oleh sepihak. Jadi orang tersebut yang menentukan, berarti negara tersebut misalnya ini mau beli barang dari mau mengimpor barang dari Thailand misalnya. Ya. Nah, negara Thailand itu batasi, oh kamu loh, ini besar kecilnya pengiriman nanti kamu kena loh biaya dikasih. Ya, kena kuota impor absolut. Jadi ditentukan secara absolut itu berarti orang Thailand itu menentukan, oh ini loh dia yang menentukan negara Thailand, tapi tanpa persetujuan kita. Negara kita misalnya tidak dikasih persetujuan, jadi negara Thailand yang menentukan sendiri. Ya sudahlah pasrah, ya kan? Nah ini, ya itu termasuk absolut. Ya, terus yang kedua negosiasi. Negosiasi ya sudah jelas, namanya negosiasi berarti adanya apa? Adanya kesepakatan, perjanjian, kesepakatan antara kedua belah pihak.
Ya, kalau absolut itu merugikan, ya hanya terbatas pada satu pihak, ya dibatasi lagi besar kecilnya. Tetapi negosiasi itu berarti berupa barang besar kecil jumlah impor ditentukan berdasarkan kesepakatan. Harusnya kesepakat. Oh, sebesar ini kena biayanya segini ya. Oh iya, kalau yang kecil segini kenanya segini ya. Berarti ada kesepakatan kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak itu namanya negosiasi. Ya. Berdua kita sepakat. Oh, ada hitam di atas putih. Oh, udah jelas ini. Ya, berarti negosiasi berarti sudah jelas, ya. Oh, ditentukan. Oh ya, kalau besar itu ukuran besar itu kira-kira berapa kali berapa ya? Kita harus sepakat. Oh, ukuran kecil itu yang dikategorikan barang-barang kecil itu seberapa? Ukurannya seberapa? Kesepakatan kedua belah pihak. Ya, jadi sama-sama untung ya kedua belah pihak. Misalnya tahu, pihak lain juga tahu, negara lain tahu. Ya udah kita sama-sama mengadakan suatu perjanjian, kesepakatan bersama. Ya. Nah ini kebijakan kuota impor yang kedua, negosiasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya selanjutkan? Ada pertanyaan anak-anak? Sampai 11.30 ya kita hari ini. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan bisa saya selanjutkan ya. Oke, selanjutnya di sini ada tarif kuota. Selanjutnya adalah tarif kuota. Nah, tarif kuota ini beda lagi. Ingat ya anak-anak ya, kuota itu ada berapa? Ada 4. Ya, tadi kita sudah belajar, berarti yang pertama absolut, kedua negosiasi, yang ketiga tarif kuota. Nah, tarif kuota ini adalah gabungan antara kebijakan tarif dan kuota. Kalian sudah tahu, tarif itu bea masuk yang dibebankan. Ya, barang-barang impor yang masuk ke dalam suatu negara itu dikenakan bea masuk atau tarif. Ya, tarif ya, ada jelas ya. Yang kedua kuota, berarti gabungan antara tarif dan kuota. Ya, dalam jumlah tertentu masuknya barang impor masih diizinkan tetapi dengan tarif lebih tinggi. Ya, ada tarifnya sama. Ya, jadi barang-barang impor itu ada tarifnya. Jadi sama gini, misalnya negara A dan negara B. Ya, sama-sama mengimpor nih negara A dan B. Sebenarnya barang-barang impor itu anggap kelebihan misalnya ya. Mau masukin ke dalam suatu negara itu kelebihan, banyak ya, tetapi masuknya barang masih diizinin, di jumlahnya itu masih diizinin ya. Oh ya udah dengan jumlah segini aja kok jumlahnya ini. Oh ya udah enggak apa-apa diizinkan. Nah, itu maksudnya tarif kuota. Tapi harganya lebih tinggi. Kalian mau masukkan suatu barang tanpa adanya perizinan, itu harus bayar mahal. Harus bayar sesuatu yang mahal dengan tarifnya lebih tinggi. Ya. Ngerti ya? Ya udah masukin aja dah, ini masuk kok sedikit sini. Oke, bisa saya izinkan masukkan barang ini masuk ke dalam negeri, tetapi kamu harus bayar dengan tarif yang lebih tinggi. Nah, ini yang disebut dengan tarif kuota. Ya, jelas ya anak-anak ya. Nomor 3. Selanjutnya yang keempat, nih yang terakhir ya. Waktu kita sudah selesai. Mixing kuota, gabungan, di mix. Ya, berarti kebijakan yang membatasi penggunaan bahan mentah impor dalam proporsi tertentu atas produksi barang akhir. Ya, bahan mentah. Jadi gini, pengiriman ya, barang mentah. Jadi suatu negara membeli barang mentah, misalnya negara Jepang, Jerman, dia itu membeli barang-barang bahan mentah di Indonesia untuk dibuat lagi suatu produk atau barang jadi di negara mereka. Ya. Tapi dibatasi. Bahan mentahnya itu dibatasi. Dia misalnya mau beli 10.000 misalnya, 10.000 banyaknya, 10.000 lah. Ya, misalnya 10.000 box. Tapi enggak bisa. Ya, harus dibagi, harus dibatasi. Kamu beli barang-barang mentah, bahan mentah, maksimal dalam satu hari misalnya 5.000 box. Kamu harus beli 5.000 box. Kamu kalau mau beli jumlah banyak, kamu besok lagi harus beli. Tapi dibatasi. Nah ini dengan jumlah atau produksi tertentu. Ya, dengan sesuai kebutuhan. Jadi enggak semua langsung dibeli, seaja-aja langsung banyak dibeli. Enggak, sesuai dengan kebutuhan, proporsinya. Sama kalau kalian makan ya di restoran, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jangan maruk
Mau makan semua diambil, tahu-tahu udah segunung makan dimakan, tahu-tahu enggak habis. Tidak sesuai dengan proporsi kalian. Ya, nah ini mix kuota. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti kita akan lanjutkan hari Jumat ya, kita akan lanjutkan kuota ekspor. Nanti akan Michelle jelaskan itu apa. Nah, larangan itu apa juga. Nah, itu akan selanjutnya Michelle jelaskan pada hari Jumat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Michelle sampaikan ada pertanyaan kah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau penjelasan misalnya terlalu cepat, nanti tolong diinfo di chat ya. Misalnya penjelasannya terlalu cepat, jadi kurang memahami, bisa sampaikan. Ya. Oke? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis akhiri pembelajaran IPS hari ini. Ya, Miss Elis minta tolong satu orang, Stefano bisa pimpin dalam doa. Kita akhiri. Evan, ada? Adakah Evan? Ya Miss, ada Miss. Iya ada. Oke Evan, silakan. Teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami sudah selesai belajar IPS, Tuhan tolong berkati kami di pelajaran berikutnya, semoga kami masih bisa tetap fokus di pelajaran berikutnya, dan tolong berkati Miss Elis yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you Evan. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih responnya. Ya, bisa buka kamera juga ya supaya Mister tahu apakah kalian masih mengikuti pelajaran atau tidak. Oke, terima kasih Tirsa. Iya, Benny. Ya, Giselle, terima kasih. Yang lainnya ini kira-kira apakah standby di depan perangkat atau gimana? Atau menghilang? Ya, ini banyak sekali penggemar kartun di sini ya, Mister lihat dari gambar-gambarnya. Oke. Biar tidak kelamaan, kita langsung mulai aja. Oke, terima kasih Aldon. Kita langsung mulai aja pelajaran kita hari ini. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mister bisa minta tolong Benny berdoa, Ben. Oke, Mister. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melanjutkan pelajaran IPA. Tuhan, tolong berkati kami. Supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan Mister Niko. Dan berkati kami supaya kami dapat mengerti dan berkati Mister Niko yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Benny. Oke. Silakan kalian menyiapkan foto keluarga ya. Sudah pertemuan lalu Mister sudah informasikan ya, siapkan foto keluarga berupa soft copy gitu ya. Kalau misalkan nggak ada, maksudnya nggak ada foto yang bersamaan, berdampingan, begitu kalian bisa bikin kolase atau mungkin kalian jejerkan foto-foto tersebut seperti itu bisa. Ya, silakan siapkan fotonya. Kalau sudah menyiapkan foto bersama keluarga, bisa kasih reaction-nya. Supaya nanti kita bisa lanjut. Sudah? Reaksinya sudah menyiapkan? Oke, baru Giselle saja yang sudah menyiapkan foto. Yang lainnya bagaimana?
Halo, suara saya masuk kan ya? Masuk, Mister. Iya. Oke, baru 2 orang. Yang lainnya bagaimana ini? Fotonya kita gimana, Mister? Dalam bentuk kertas gitu atau gimana? Kalau misalkan kalian pakai foto dalam bentuk kertas, kalian bisa potret dulu fotonya pakai kamera HP begitu ya. Kemudian dimasukkan saja ke file gitu. Nah, sekarang kalau kalian sudah menyiapkan foto, bisa kalian buka Moodle-nya ya. Saya mau share screen sebentar. Kalau gambarnya dalam bentuk gambar foto di HP gitu, langsung kirim aja berarti, Mister ya? Ya, langsung saja. Berarti kalian sudah Di- menyiapkan foto berarti kalau emang Di dari HP. mana tuh, Mister? Di lembar kerja pewarisan itu, Mister? Ya, silakan kalian download dulu ini lembar kerja pewarisan sifat ya. Yang ini ya. Nah, silakan download itu dulu. Tinggal diklik saja, filenya langsung terdownload secara otomatis. Ya. Kemudian setelah kalian mendownload gitu kan, nanti dia otomatis akan membuka file seperti ini. File Word-nya. Silakan kalau ada pilihan enable editing, silakan diklik itu dulu supaya kalian bisa mengedit isi dari file ini gitu ya. Nah, di sini ada foto anggota keluarga. Nah, silakan masukkan foto yang akan kalian gunakan ke tabel yang sudah Mister tunjuk ini. Silakan masukkan foto ke tabel di sini ya, foto keluarga. Saya kasih contoh foto yang saya ambil dari Google ya. Ya, anggap saja ini foto keluarga kalian, gitu ya. Masukkan foto keluarga kalian di sini. Jangan masukkan foto ini ya. Kalian tiba-tiba kalian cari di Google terus kalian masukkan foto yang sama, tidak. Masukkan foto keluarga kalian sendiri. Kemudian amati gitu ya, amati foto di sini gitu ya. Melalui foto keluarga kalian, ciri-ciri kalian, melalui wajah, ciri-ciri yang lainnya seperti yang ada pada tabel ini. Nah, silakan kalian masukkan datanya. Misalkan warna kulit, mungkin warna kulitnya apa? Sawo matang, atau kuning langsat gitu ya. Atau warnanya putih gitu ya. Kulit. Nah, kalau misalkan kalian bersaudara berapa begitu ya? Misal Benny. Ben, saudara berapa Ben? Berdua. Adik, kakak? Adik. Nah, adik siapa namanya? Adik Naya. Naya, oke. Nah, silakan kalian tulis begini ya. Atau ketik begini. Nah, di sini tulis ketik kembali kalau misalkan kalian bersaudara lebih dari 1 gitu. Mungkin kalian 4 bersaudara, berarti di sini cukup. Kalau misalkan 3 bersaudara, hanya tulis nama kalian dan saudara kalian lagi 2, seperti itu, 1 kolom dibiarkan begitu ya. Atau mungkin kalian saudaranya berempat begitu ya, berlima gitu dalam punya kakak 2, adik 2 kayak gitu ya. Kalian bisa dibuka di sini, nih diklik kanan di sini aja, insert row column to the right. Nah, nanti dia akan nambah di sini 1. Gitu ya. Nah, kalian ketik-ketik saja nanti
ukuran tabelnya ini akan menyesuaikan dengan sendirinya, gitu ya. Ukuran tabelnya ini akan menyesuaikan dengan sendirinya. Silakan warna kulit ya sesuai persepsi kalian warna kulit seperti apa. Bentuk wajah kira-kira ada yang bulat ya, ada yang oval, ada yang kotak seperti itu ya, atau dan lain-lainnya, terserah persepsi kalian kembali. Silakan kalian lihat bentuk wajah yang sesuai foto yang kalian berikan, gitu ya. Jadi ini pengerjaan sekarang dikerjakan, kalau sudah selesai langsung dikumpulkan. Itu saja ya. Karena ini hitungannya bukan tugas gitu. Oke, postur tubuh. Postur tubuh kalian gini ya, berarti kalian harus mikirin kalau misalkan nih saya seumuran saya ini apakah termasuk kategori tinggi gitu ya. Kalian kira-kira nih di antara orang-orang yang sebaya umurnya dengan kalian begitu ya, atau di antara ayah dan ibu kalian yang sekira-kiranya seumuran seperti itu ya, apakah dia termasuk tinggi, rendah atau menengah gitu ya. Oke, sebentar Mister buka kolom chat dulu, ini nggak kelihatan jadi saya stop share bentar. Ya, bebas gunakan foto ya, terserah. Foto yang kalian temukan di handphone gitu silakan, atau mungkin kalian punya pajangan foto keluarga di ruang tamu atau gitu atau di ruangan lainnya begitu ya. Itu kalau misalkan dia berupa hard copy, berupa dia sudah jadi foto gitu ya di frame atau kertasnya seperti itu, kalian tinggal foto saja pakai HP, masukkan ke filenya ini gitu ya, atau memang kalau sudah ada di HP tinggal dimasukin saja. Ya, silahkan ditulis nama anggota keluarganya juga. Ya. Oke, di sini saya sambil ngecek ya. Nah, untuk pelekatan cuping telinga, di sini kan kalau misalkan kalian kan tidak terlalu melihat begitu ya, tapi kalau misalkan menghadap ke samping dia kelihatan gitu. Nah, saya kasih contoh dulu pelekatan cuping telinga. Nah, untuk pelekatan cuping telinga ini ada yang tidak melekat, ya, ada yang melekat. Nah, membedakan melekat dan tidak melekatnya bisa kalian lihat dari foto ini. Kelihatan ya? Jadi kalau misalkan kalian melihat bentuk telinga kalian, terutama di bagian bawah, seperti yang huruf yang di sebelah kiri alias tidak menyentuh pipi, begitu ya lengkungannya, berarti dia dianggap bahwa cuping telinganya tidak melekat. Sedangkan yang di sebelah kanan, yang B, gitu kan, bisa kalian lihat ujungnya lengkungan di bagian bawah telinga itu seperti menyatu dengan pipi. Berarti termasuk dalam kategori cuping melekat. Itu ya. Bisa dicek-cek. Oke. Saya kembalikan lagi. Nah, untuk warna iris mata, kalian tahu kan warna iris mata berarti bagian tengah dari mata gitu ya, yang memberikan ya. Biasanya rata-rata kalau orang Indonesia warna iris matanya kalau nggak hitam ya coklat. Ya, orang Indonesia, orang Asia itu biasanya
Kalau nggak hitam, warna iris matanya itu coklat. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang warna iris matanya bahkan biru atau hijau. Gitu ya. Silahkan disesuaikan. Berikutnya ada ketebalan alis mata, ya sesuai persepsi kalian saja. Mungkin menurut kalian alis kalian tebal, ya udah tulis tebal. Mungkin menurut kalian alisnya tipis, ya udah tipis. Atau tebel enggak, tipis enggak, kayak gitu ya udah bilangnya sedang, gitu aja. Berikutnya bentuk hidung juga. Ada yang mancung atau sedang begitu ya. Sama pesek. Sama kembali persepsi kalian. Ya, kalau misalkan hidung mama saya mancung gitu ya udah tulis mancung. Ketik saja, silakan. Untuk bentuk rambut di sini ada rambut lurus. Untuk orang Indonesia biasanya hanya ada 3 tipe rambut begitu ya. Rambut lurus, ikal, dan juga rambut keriting ya. Untuk membedakan, saya akan berikan gambar. Nah, ini untuk bentuk rambutnya, silakan kalian lihat. Kalau misalkan dia ada di sebelah kiri, berarti itu termasuk kategori rambut lurus. Kemudian yang di tengah berarti kategori rambut ikal. Dan yang di sebelah kanan berarti kategori rambutnya keriting ya. Biasanya biasanya kalau orang tua gitu ya, yang bapaknya rambutnya lurus, ibunya rambutnya keriting, anaknya bisa jadi rambutnya ikal, bisa jadi. Tapi tergantung siapa yang dominan, apakah ayahnya atau ibunya. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan terus. Oke, saya lanjutkan kembali. Kebiasaan menggunakan tangan kanan, kebiasaan menggunakan tangan, berarti mungkin ada tangan kanan atau mungkin ada yang kidal, menggunakan tangan kiri gitu ya. Nah, yang terakhir ada yang menyatukan lidah berbentuk O gitu ya.
menyatukan lidah berbentuk O. Di sini Mister kasih contoh gini. Ya. Kemampuan menyatukan lidah, apakah dia bisa atau tidak? Kalau misalkan kalian bisa seperti yang foto yang saya tunjukkan ini, itu ya, berarti kalian bisa menyatukan. Kalau tidak bisa ya ketik saja tidak bisa. Tuh saya sendiri juga nggak bisa kok menyatukan lidah seperti yang di foto ini gitu. Mister, saya mau nanya, Mister. Ya, gimana Ivan? Nah, ini kan yang ke terakhir nih, Mister ya. Yang ke-10, kemampuan menyatukan lidah. Nah, misalkan kita nggak tahu nih kalau keluarga kita itu bisa gitu atau enggak, gimana, Mister? Jawabnya. Ya, pakai persepsi kalian aja. Kira-kira menurut kalian bisa apa enggak gitu. Oh. Ya. Oke, kalau memang kalian sudah menyelesaikan isi tabel, silakan kalian jawab pertanyaan di bawah tabel ini ya. Dari verifikasi hasil. Silakan kalian boleh jawabnya langsung di bawah nomornya. Ya, atau kalian mau jawab di bawahnya sini juga boleh. Kalian bikinin gitu jawaban. Misalkan ya, nomor 1. Nah, untuk jawaban nomor 1, silakan sesuaikan gitu ya. Apa saja ciri-ciri pada orang tua yang muncul gitu. Misalkan dari ayah ciri-cirinya, nah, ciri yang muncul adalah apa? Kemudian berikutnya dari ibu apa? Terus untuk nomor 1. Ya. Kemudian untuk nomor 2, menurutmu apakah ada sifat yang merupakan gabungan? Ya, kalau ada tulis ada, kemukakan apa saja, ya. Jangan gini ya, jangan jawabnya itu kalian sifatnya itu sifat emosi gitu. Misalkan gini, dari nomor 2 gitu ya. Apakah sifat ada yang dirimu yang merupakan gabungan? Iya, ayah saya pemarah, ibu saya suka ketawa. Jadi saya merupakan gabungan di mana saya gampang ketawa sama gampang marah. Nah, itu jangan seperti itu jawabannya. Tapi lihatlah melalui tabel yang sudah kalian isi, gitu ya. Lihatlah melalui tabel dari yang sudah kalian isi. Misalkan gini, dari tabel saya lihat ayah saya memiliki hidung yang mancung, sedangkan ibu saya memiliki hidung yang pesek. Itu ya. Sedangkan saya merupakan gabungan di antara keduanya, yaitu tidak terlihat mancung ataupun pesek. Gitu. Seperti itu ya. Kemudian nomor 3, ya berarti karena apa? Silahkan ya, itu jawaban kalian. Berikutnya buat kesimpulan, ya, yang dapat disimpulkan adalah apa? Jangan lupa ditulis nama dan juga kelas. Oke, silakan diisi data-datanya. Kalau ada pertanyaan, saya tetap standby di sini. Silakan. Nah, kalau misalkan nanti kalian sudah mengumpul gitu ya, sudah mengumpulkan sebelum waktu pelajaran selesai, begitu, Mister akan lihat-lihat kembali, cek-cek terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan ada jawabannya masih istilahnya masih kurang tepat gitu, Mister akan sebut dan perbantu bagaimana
jawabannya. Seharusnya untuk bisa diupload ulang kembali gitu ya. Oke, silakan kalau misalkan masih bingung dalam membedakan, bisa tanyakan sama Mister, nanti Mister coba perbantukan untuk mencari tahu ya. Silakan kalau kalian masih ada yang kurang jelas mengenai gambar, Mister saya masih kurang jelas, cuping telinga atau yang lain bisa ditanyakan ya. Oke, ini ada pertanyaan. Mister, kalau misalkan saya kebiasaan menggunakan kedua tangan seperti apa? Nah, gini, cobalah pikirkan terlebih dahulu 5-8 kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Misalkan kayak makan, atau mungkin menggambar, mengambil sesuatu, menulis, seperti itu yang biasanya menggunakan tangan atau mengangkat sesuatu seperti itu. Pikirkan dulu 5-7 deh, tidak usah banyak-banyak. 5-7, pikirkan terlebih dahulu. Nah, coba setelah kalian pikirkan kegiatannya, pikirkan pakai tangan apa aja. Misalkan, oh saya ngangkat barang pakai tangan kanan. Saya nulis pakai tangan kiri. Saya makan pakai tangan kanan, seperti itu. Ya. Kemudian dicek gitu, yang mana lebih banyak. Itu misalkan, oh saya 4 kegiatan menggunakan tangan kanan, sedangkan 3 kegiatan menggunakan tangan kiri, seperti itu. Berarti lebih sering menggunakan tangan kanan, gitu ya. Oke, bagaimana Aldon? Bisa diterima ya? Ya, makasih Mister. Oke. Berikutnya pertanyaannya Tirsa. Mister, saya tanya, kalau misalkan sekeluarga warna kulitnya kuning langsat, tapi karena aktivitas membuat warnanya menjadi berubah. Nah, yang ditulis apa? Ya, yang ditulis tetap warna awal ya, kuning langsat berarti. Warna aslinya. Oke, Tirsa. Ya. Oke, pertanyaan lagi nih. Oh, perbedaan yang cuping telinga ya, Sydney ya. Sebentar, Mister tunjukkan dulu gambarnya. Nih. Ya, bisa dilihat sebelah kiri, ya, kiri dari layarnya kalian, berarti itu yang tidak melekat ya. Berarti yang bagian A itu berarti cuping telinganya tidak melekat. Kalau yang bagian B, bisa kalian lihat ujung telinga di bawahnya ini menyatu gitu ya. Di sini menyatu, di sini tidak, dia melengkung. Nah, berarti di sini dia tidak melekat. Nah, kalau yang ini melekat. Oke. Silakan saya tampilkan, tetap saya tampilkan dulu. Halo, Mister. Mister. Halo, Mister. Ya, gimana Ben? Coba boleh diulang nggak yang apa namanya? Yang pelekatan cuping telinga itu ya? Yang ini ya? Iya. Ya, bisa dilihat kalau sebelah kiri tidak melekat, kalau yang sebelah kanan itu melekat. Oke, makasih ya, Mister. Oke.
Oke, sip. Sudah ada satu orang mengumpul dan sudah tepat ya. Oke, masih ada lagi 25 menit. Lumayan waktunya masih lama. Ya, 20 sorry. 15 menit ya. 15 Pak. Ya, 15 menit. 15 menit pengerjaan. Bentarnya dia nanya, Mister bagaimana lihat ketebalan alis mata? Ya, ciri alis mata. Kalau kalian lihat nih kalau dari punya saya berarti alis mata saya ini ya, tebal ya termasuk ya. Oke, saya kasih gambarnya terlebih dahulu. Oke, ini ya, kalau misalkan nomor 1 gitu berarti hitungannya tebal ya. Nomor 1. Kalau nomor 2 atau 3 gitu ya berarti termasuk hitungan yang sedang. Atau yang kalau dia nomor 4 sampai ke bawah berarti itu tipis. Saya perbesar lagi. Nah. Nih. Yang ini kalau dihitung yang seperti ini Mister, tebal. Gimana? yang nomor 6 itu apa, Mister? Ini tipis ya, tipis hitungannya. Tipis. Oke, Ya. Mister. Kasih ya. Perbandingannya itu aja ya, nomor 1, nomor 6, sama nomor 4 ya. Nah, kalau kalian lihat nomor 4 berarti dia hitungannya sedang gitu. Nomor 4 atau nomor 2 berarti itu sedang. Ntar saya ganti aja warnanya kalau kayak gitu. Kalau kalian seperti yang ini warna merah berarti dia tebal gitu ya. Kalau saya pakai warna orange berarti dia sedang gitu ya. Terus kalau saya pakai dia warna biru berarti hitungannya tipis. Oke. Aldon, postur tubuh bingung. Gini Don, kalau misalkan Aldon ngerasa bahwa Aldon tingginya berapa kalau boleh tahu? 170 ada? Nah, berarti tinggi termasuk ya. Kalau 170 ke atas, 160 anggaplah 170 ke atas itu sudah termasuk hitungan tinggi. Kalau misalkan antara 150 sampai 169 berarti hitungannya masih menengah. Kemudian kalau untuk
160 ke bawah itu kategori pendek. Itu kalau laki-laki ya. Kalau laki. Kalau perempuan hitungan 160 65 ya. 160 apa 165 ke atas itu baru hitungannya tinggi. Sedangkan kalau misalkan dia menengahnya antara 150 sampai 160 juga, kalau di bawah itu berarti pendek. Ya, kalau misalkan masih bingung dalam mencari mengukur tinggi badan tapi tahu ukuran tinggi tubuh kalian sendiri, hitungannya tahu gitu. Mister, saya mau nanya ke yang bentuk hidung itu. Bentuk hidung ya, ada mancung pesek. Oh, itu aja. Ya, atau kalau menurutmu kelihatannya nggak mancung atau nggak pesek gitu, berarti ya udah bikinnya sedang gitu aja. Oke. Kalau yang bentuk rambut gimana, Mister? Bentuk rambut. Oke, bentuk rambut tadi ada gambarnya. Nih. Ini Benny bisa lihat kalau bentuk rambut sebelah kiri itu yang lurus, yang di tengah itu yang ikal, sebelah kanan itu keriting. Oke, Mister. Makasih ya. Iya. Terakhir, Mister. Oke, yang mana Ben? Yang kemampuan menyatukan lidah itu gimana, Mister? Oh ya, kemampuan menyatukan lidah. Tadi ada gambarnya juga. Nah, kalau misalkan lidahnya bisa dibentuk seperti ini, seperti di gambar, berarti hitungannya bisa. Oke, makasih, Mister. Ya. Kalau misalkan bingung gitu ya, ayah, ibu, mama, papa bisa nggak ya kira-kira gitu. Nah, silakan kalau memang ada orangnya dan tidak mengganggu, kalian bisa tanyakan. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah pakai perbandingannya prediksinya kalian aja gitu, persepsinya kalian apa, gitu saja. Kalau kalian merasa kalau nanya ke orang tua nggak gangguin mereka begitu, ya tanya aja langsung nggak apa-apa. Mah, apa bisa nggak sih bengkokin lidahnya gitu. Kalau nggak bisa ya udah tulis nggak bisa kan gitu. Mumpung kalian di rumah, siapa tahu ada orang tua yang di rumah juga kebetulan bersama begitu ya. Kalau memang tidak tahu gitu ya, ya sudah buat persepsinya kalian kira-kira. Kayaknya saya pernah lihat deh mama bengkokin lidah, ya udah tulis bisa kayak gitu aja. Waktunya sudah menunjukkan jam 12.40 ya. Jadi ya yang sudah selesai langsung kumpul ke Moodle-nya. Di Moodle di bagian ini ya. Di bagian pengumpulan lembar kerja. Di bawah tempatnya kalian download filenya itu. Ya, silakan kumpul langsung ke sana. Saya harap sudah mengumpulkan semuanya. Ya, karena yang Mister lihat hanya baru tiga orang saja sudah mengumpulkan. Ya, saya harap yang lain juga bisa menyelesaikannya gitu ya supaya tidak ada nilainya yang kosong gitu. Oke. Ya, silakan Tirsa, ada pertanyaan lagi?
Yang sifat itu tadi gimana, Mister? Sifatnya. Oh, sifat. No, soal nomor 2 ya? Ya. Oke, soal nomor 2. Saya turunkan lagi. Nah, ini. Sifat gabungan. Silahkan kalian kira-kirakan gitu ya. Kalau misalkan ada sifat gabungan dari kedua orang tua apa gitu ya. Kalau misalkan tidak, mungkin kalian bisa berikan penjelasan kenapa, mungkin sifat dari siapa yang terlalu mendominasi gitu ya. Sehingga tidak ada sifat gabungan yang timbul seperti itu. Nggak, maksudnya contoh sifat gabungan itu kayak gimana? Oh, contohnya misalkan nih, papa hidungnya mancung, mama hidungnya pesek seperti itu. Nah, terus kalian ngerasa bahwa saya mancung, dibilang mancung juga enggak, dibilang pendek juga dibilang pesek juga enggak. Terus ya udah berarti saya kategorinya sedang karena gabungan dari papa saya yang mancung, mama saya yang pesek seperti itu. Terus bedanya sama nomor 1 gimana? Apa? Kalau nomor 1 kan dilihat dari ayah ciri yang muncul apa, dari ibu ciri muncul yang apa gitu. Misalkan kan ada gitu loh dari 10 ya. 10 ini kan paling enggak ada yang sama dengan ayah yang mana, yang sama dengan yang ibu yang mana. Nah, itu dimasukkan di nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2 bisa dilihat dari tabel lagi. Misalkan gini, dari bentuk hidung mungkin ayah mancung, ibu pesek, saya kok sedang gitu. Berarti itu gabungan tuh kan gitu. Atau mungkin mama rambutnya keriting, bapak rambutnya lurus, saya rambutnya ikal. Nah, itu kan gabungan juga itu gitu. Kalau memang tidak ada ya buat aja tidak ada sifat gabungan karena dari kedua orang tua saya yang paling mendominasi sifatnya adalah ayah seperti itu atau ibu. Nah, gitu aja. Oke. Silakan kalau memang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan. Pelajaran hari ini bisa saya akhiri ya. Karena juga sudah jam 12.40 lebih gitu ya. Supaya kalian juga bisa istirahat. Oke, ingat dikumpul ya. Jangan kalian udah selesai nih pelajaran nih berarti nggak usah ngumpul gitu. Tetap ngumpul ya. Saya udah ya, Mister ya. Oke. Ya, Beni udah. Baru 5 orang soalnya ya. Oke, saya harap semua hari ini sudah selesai mengumpulkan. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa ya. Saya yang akan berdoa. Kisah 1 dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu. Untuk kesempatan kami bisa mengikuti pelajaran online pada hari ini ya Tuhan. Dan juga Engkau telah lancarkan dari pagi tadi hingga sampai saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agenda kami selanjutnya, jaga dan lindungi kami selama kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, hindarkan kami dari pandemi yang saat ini sedang melanda. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, ampuni dosa dan kelemahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. 9A, Tuhan Yesus memberkati. Saya langsung keluar, ya jangan lupa soal dikumpul, soal lagi. Gininya dikumpul ya.